Dan di situ tidak disebutkan, hai Adam, bertempat tinggallah kamu bersama istri-istrimu. Jadi istrimu cuma satu. Ya bukan. Nah sekarang Allah datang membolehkan poligami. Nah itu yang kamu tanya. Kemana-mana kau ke poligami, nggak ada otak kau nih. Kau lari-lari diskusi kau. Lo bukan lari. Ini kan sama poligami. Kemarin pantas aku bocor. Kau tadi di mana tertulis mati rohani? Kau jawab lu. Mati rohani di mana mati? Ya makanya dimana kalau mati rohani tertulis. Nanti ya? kalau kamu dengar ya. Di sini ya. Kita akan diam dulu, mute ya. Sebentar. Kau di sini kami akan ributin kau dan akan mute kau ketika kau menambah-nambahi firman Tuhan itu. Ketika kau menafsir-nafsirkan Bibelmu itu ya. Paham kau? Kami gak terima. Apa kata Yesus? Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau disebut pendusta. Kalau kau pendusta kami gak melayani kau. Sekarang kutanya sama kau. Di mana tertulis dikatakan mati rohani? Sebutkan. Ya, kamu tahu di mana tertulis mengatakan mati rohani? Dari mana kau dapatkan itu? Silakan kau jawab. Kematian rohani artinya. Di mana? Dari mana kau dapatkan itu? Dari mana kau dapatkan itu? Dari mana kau dapatkan? Kau dapatkan dari mana mati rohani itu? Kamu kok maksa orang menjelaskan? Dari mana? Ya, jangan kok ini pakai data. Datanya di mana mati rohani? Udah kerasukan. Di mana mati rohani? Kan aku bilang, kalau kau menambahi dan mengurangin, kami akan mute kau. Ya. Kalau nggak mampu, tutup. Di mana mati rohani? Ingat ya, kalau kau menambahi firman Tuhan, kau pendusta. Kalau pendusta kami nggak terima kau. Mana mati rohani? Tunjukkan. Mati rohani itu seperti Muhammad, nggak bisa terangkat. Nah, udah mulai kau kan? Udah mulai kau binatang kau. Udah mulai kau mau hujat kan? Mati rohani bagaimana? Diam kau. Di mana mati rohani? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya di mana mati rohani. Orang yang jelas di kejadian. Diam kau, nggak ada kota bang, nggak ada di situ. Ya? Pada hari kau memakannya engkau pasti mati. Titik. Kejadian 33. Hawa, jangan kau makan buah itu, kau nanti mati. Titik. Nggak ada rohaninya. Dari mana kau dapat rohani itu? Oke, jadi mati ya, keturunan Adam mati. Ada nggak keturunan Adam yang mati yang bisa bangkit? Coba. Baik, oke. Saat Adam dan Hawa itu, kutanya sekali kau ya. Di Kejadian 34, iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, Hawa, kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati, kata iblis. Nah, sekarang kau dikasih dua pilihan. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati makan buah itu? Kalau mati, benar pernyataan Tuhanmu. Kalau tidak mati, benar pernyataan iblis. Mana yang benar nih? Udah, saya jangan di-mute ya. Aku minta, saya menanggapi. Mati tidak? Mati itu tidak? Saya juga menanggapi yang tadi kamu sampaikan ya. Ini dulu kau jawab. Ya. Loh, kamu dijawab. Ini dulu kau jawab, mati atau tidak? Adam. Ya. Mengalami kematian, ya, keturunannya mengalami kematian, itulah akibat dosa. Dia tidak mati ya. Kembali ke surga. Cukup. Oke, baik. Mati. Udah mati, oke. Baik. Ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah saat itu iblis, makhluk ya. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa? Kalian berarti keturunan iblis. Iblis ya. Oke, saya jawab ya. Saat itu Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Saya jawab, tenang aja. Ya. Iblis itu yang membawa Adam itu jatuh dalam dosa, makanya konsekuensinya karena dosa mati, ya. Itu konsekuensi. Ya, tadi kamu katakan bahwa Allah mengizinkan setan. Nah, kalau di Alkitab di dalam Matius 8 ayat 31-32, Markus 1 32-34 dan Markus 7-29, Yesus itu mengusir setan, tidak ada kompromi dengan setan. Sedangkan di Maryam 8:3 Allah SWT mengutus setan-setan. Berarti Allah bekerja sama dengan setan, ya. Oke, baik, ku jawab ya. Perbedaannya ya. Oke, ku jawab. Oke. Kenapa bekerja sama dengan setan? Karena kau itu setan. Udah, kau itu setan, cocok kau dibasmi. Begitu dia. Karena apa? Kau keturunan iblis. Makanya cocok kerjasama. Udah, karena kalian bapak kalian adalah. Tunggu dulu lah, kau tadi ngomong aku nggak mau bicara. Gantian lah. Kau ngomong gitu karena kau itu keturunan iblis, yaitu setan. Makanya Allah kami kerjasama untuk membusnahkan kalian biar supaya kalian jadi setan semua. Apa yang salah?
Apa yang salah situ? Karena apa? Kalian telah membunuh Adam. Karena kalian telah membunuh Adam, makanya cocok kalian dibasmi saja, dimusnahkan. Cocok. Itu dia. Oke. Dan kami setuju, dan kami setuju. Dan kami setuju. Iblis itu bapa pendusta ya, di Alkitab itu dikatakan iblis itu bapa pendusta dan tidak ada Bapakmu. kebenaran pada dia. Makanya sebentar dulu, nggak usah santai aja dengan saya. Kamu mau bilang apa saya nggak marah ya. Ya, saya itu santai aja diskusi. Jangan nanti kamu kayak Suma. Jangan ya. kau menghujat kemana-mana kau lari cakap. Tidak. Saya pakai data. Kalau saya menghujat, kamu kepala otak kau laporkan. Saya data. kan berani nantang untuk Kau dilaporkan. menyimpulkan nongor. Ya, oke. Tadi kamu bilang Allah SBT mengutus setan-setan. Luar biasa ya, kamu akui. Maryam 83. Berarti Allah SBT bekerja sama dengan setan. Nah, di mana Tuhan bekerja sama dengan setan? Karena apa itu di dalam Apanya Al-Habiyah, bekerja surat sama? Al-Habiyah ya 82, Allah SBT itu memang memelihara setan ya. Ya udah, jangan kau simpulkan, jangan kau simpulkan. Kau tuh menyimpulkan. Gak apa-apa, biar aja bang, biar aja, biar aja, biar aja. Iya siap. Jangan kau Siap, simpulkan, Bang. kau jangan menyimpulkan Aku pakai nongor. data, kalian kok Jangan keras menyimpulkan, sih? paham gak kau? Ya data itu kan, saya bacakan. Kalau kau mau bertanya Kalau mau ini, dibacakan. ini sekarang kalau kau mau bertanya, bertanya. Bukan ini Loh, saya bukan kan waktunya tanggapin prolog. kamu. Ini bukan waktunya prolog. Ya. Iya kan saya tanggapin ini kamu. Tadi sekarang kamu bilang bertanya, bukan kau menyimpulkan. Jangan kau menyimpulkan, nongor. kamu akui Allah mengutus setan. Udah, Oke. iya udah selesai. Selesai. Betul nggak? Udah, apalagi? Allah Apalagi mau kau tanya? Justru Apalagi mau kau itu tanya? saya jawab ya. Tuhan itu tidak kompromi dengan setan atau dosa. Hanya Allah SBT yang berkompromi dengan dosa. Karena Nah, no. udah, aku jawab. Ya silakan. Udah, aku jawab. Apa? Karena apa? Karena iblis-iblis ataupun setan-setan itu ya di kekristenan, iblis itu atau setan itulah yang menjadi bapaknya kalian. Yang menjadi bapaknya kalian. Terus kemudian tanpa adanya setan, maka Kristen tidak punya Tuhan. Tanpa adanya setan, Kristen tidak ada Yesus. Ketika setan itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas. Tanpa adanya setan, berarti Yesus tidak ketangkap. Artinya apa? Di sini yang berjasa adalah setan. Paham kau? Dah. Oke, saya jawab ya. Makanya Yesus menyatakan, catat, tolong dicatat teman-teman. Matius 16, 21 sampai 23. Saya ulang ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa mereka yang menolak penyalipan itu adalah iblis ya. Itu Matius 16, 21 sampai 3. Jadi iblis itu menolak penyalipan. Nah, siapakah yang menolak penyalipan? Yaitu Isa tidak disalib, kata Allah. Berarti Allah menolak penyalipan. Dor. Nah, Oke, ku jawab, sudah ku terjawab jawab. kan? Baik, ku jawab. Ada dua dalil mengatakan, satu, Yesus disalib tetapi tidak mati disalib, dia selamat. Satu lagi, ada dalil bahwasanya Yesus tidak disalib menurut kitab kalian. Dor. Mau ku kasih tahu? Mau ku kasih tahu? Yang berkata ini siapa? Siapa yang berkata? Petrus. Petrus dan murid-murid 11 lain mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalib dan dia diangkat. Kemudian satu lagi mengatakan bahwasanya di Yohanes Yesus tidak mati, justru dia selamat dari penyalipan, dia tidak mati, dan dibuat skenario seolah-olah dia mati padahal dia tidak mati. Ayo kok. Oke. Ya. Tadi sudah saya jawab ya. Yesus sendiri menyatakan yang menolak penyalipan itu iblis ya. Terus Yesus juga ngomong begini di dalam Wahyu 1, 17 sampai 18. Yesus katakan, "Lihatlah aku yang telah mati." Saya ulangi. Yesus mengakui, "Lihatlah aku yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Ya, kamu lihat di Kisah Al-Hadid 3, dialah yang awal, yang akhir, yang akhir. Jadi Yesus mengakui dia mati. Karena Yesus bilang, anak manusia datang ke dunia bukan untuk melayani, tetapi memberikan nyawanya. Ya, Yesus sendiri ngomong, anak manusia datang ke dunia bukan untuk melayani, tetapi memberikan nyawanya untuk penebus dosa. Nah, Yesus yang ngomong sendiri kamu bantah.
Baik, Yesus oke, bilang bacakan. yang menolak penyaliban. Yohanes 19:32. Yohanes 19:32. Kronologi penyaliban saat itu dilaksanakan pada hari Jumat. Oke, Jumat Kudus. Penyaliban terakhir, kematian terakhir Yesus ketika mengucapkan Eli Eli lama sabatani pukul 3. Oke. Nah, saat itu menjelang hari Sabat, kemudian Pilatus pun menyegerakan prajuritnya untuk menyegerakan penyaliban tersebut, karena di hari Sabat tidak dibolehkan melaksanakan kegiatan apapun. Kemudian prajurit-prajurit tersebut mendatangin orang-orang yang pertama disalib, ditombaklah, dipatahkan kaki orang yang pertama. Kemudian didatangin orang yang kedua, dipatahkan kakinya. Yang ketiga, ketika Yesus mau dipatahkan, dilihatnya Yesus sudah mati. Kemudian mereka tidak mematahkan kaki Yesus, dan mereka melapor kepada Pilatus tentang penyaliban tersebut. Tetapi Pilatus tidak percaya, tidak mungkin secepat itu orang mati, biasanya membutuhkan 2 hari. Kemudian pastikan lagi, akhirnya prajuritnya mendatangi Yesus lagi dengan cara menombak lambung Yesus dan mengeluarkan darah. Oke, ingat, yang mengganjal di sini adalah pertama, ketika Yesus dinyatakan dia mati, orang yang sudah mati tidak lagi mengeluarkan darah karena jantung tidak memompa darah, tetapi di situ dia masih mengeluarkan darah segar. Kedua, saat itu Yusuf dari Arimatea, Yohanes 19:38, datangin Pilatus dengan meminta izin dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menurunkan jasad Yesus dan menguburkannya. Pilatus menyetujuinya dengan dibantu Nikodemus, ya, Yohanes 19:39, dengan dibantu Nikodemus. Kemudian Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu. Apa fungsi minyak mur dan gaharu? Minyak mur fungsinya adalah untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Minyak gaharu fungsinya apa? Sebagai aroma terapi untuk memberikan semangat kepada orang yang mengalami trauma dan depresi. Nah, kau di minggu pagi, tunggu dulu. Jawab ya. Di minggu pagi pun Maria Magdalena pun membawa minyak mur untuk mendatangi jasadnya, kuburnya Yesus, membawa minyak mur dan rempah-rempah, tujuan untuk membalurinya. Sedangkan Yesus sudah dikatakan dikubur, tetapi kenapa Maria Magdalena membawa minyak mur untuk membalurinya? Apakah harus dibongkar lagi kuburannya? Dan minyak mur itu fungsinya untuk apa? Untuk mengobati luka-luka. Yesus saat itu dia masih hidup, dia disimpan di dalam goa. Kemudian Yusuf dan Nikodemus serta Maria Magdalena membuat skenario seolah-olah jasad Yesus itu bangkit dan hilang demi takut untuk dibongkar oleh tentara Romawi. Ternyata dia masih hidup. Terus kau. Oke, jadi kamu ternyata punya pikiran berganda. Ya, saya kan udah bilang, Yesus sebelum mati itu menyatakan beritanya kepada murid-muridnya. Kamu baca Matius 17:22-3. Dia katakan begini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, ya. Nah, pemberitaan Yesus itu bukan saya ke muridnya, dia sampaikan ditulis di dalam Injil Matius 16:21-23, Markus 8:31-34, Lukas 9:22-3 dan lain-lain. Jadi Yesus sudah menyampaikan bahwa dia itu akan dibunuh, mati disalib, ya. Makanya dia katakan anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Lalu siapa saksi yang melihat Yesus mati? Ya, yang melihat Yesus mati kita lihat, ya, para prajurit Romawi, masyarakat Yahudi, tertulis dalam Matius 10. Bukan ya, ngarang lagi. Okay. Diam dulu, saya ngomong, kalian ngomong, saya nggak potong. Baru sekarang diprotes. Nanti ada saatnya kalian protes, baru saya tanggapi. Bebas, Bah. Ya, oke. Terus kemudian dikatakan Isa tidak mati. Sampai sekarang Muslim bingung yang diserupakan itu siapa. Ya, oke. Ya, Jawab. karena sebentar, saya belum ada 3 menit kok. 3 menit saja. Gak usah 3 menit, gak ada 3 menit. Gak ada perjanjian kita 3 menit. Loh, kamu tadi nggak berapa nyambung. menit? Kamu ngomong panjang. Nggak panjang aku. Ya, makanya Nggak Isa nyambung. tidak mati. Beberapa kali buka. Kamu ini Jawab dulu. apa Berdosa ini? nggak?
Masalah Baca di bawahnya tentu saja itu masalah loh. diampuni. Waduh, maksud begini. yang Sudah, saya berdosa nggak? jawab ya. Memang perbedaan pendapat di antara beda-beda kalangan pendapat. mufassir misalnya itu adalah rahmat, ya kan? Nggak ada rahmat, Ikhtilafu dibilang beda ummati pendapat, rahmat. Sebentar aneh-aneh dengarkan lu. dulu. Ikhtilafu Bukan, Pak. ummati Jangan ngarang rahmatun. lah. Ini kalau bawa tafsir, saya bawa Saya nggak tafsir. ngarang loh. Wah, orang ini apa ini? Berdosa nggak Dengarkan. dikatakan? Enggak ini. Dalam tafsir Ustaz. ini berdosa nggak dikatakan? Kemudian Dulu ikhtilafu Don, ummati diam dulu, rahmatun. kenapa, Sabun Don? segala. Kau Jadi, ini nggak mau gantian ngomong. iya, itu apa? Saya nggak dijawab, Jadi, Bu. loh sebentar dulu saya mau Berdosa menjelaskan nggak? Itu yang saya itulah. maksud. Diam dulu, Apa ini? Don. Diam dulu kamu ini. Ayo sudah gini aja. Pakai timer. Kamu 1 menit ngomong. Setelah ini saya 1 menit ngomong. Ayo sudah silakan. Dalam beberapa tafsir yang kamu baca dan tafsir yang saya baca, yang pertanyaan saya, kamu pengikut Nabi yang berdosa. Nah sekarang Muhammad itu berdosa atau tidak? Jawab. Sudah sampai 1 menit dulu. Nanti setelah itu saya. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Kamu pakai 1 Jawab menit ya. apa? Pertama begini. Sebelum ke sana, ini ada hadis. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku ada rahmat. Jadi kalau saya ikuti tafsir yang kamu baca itu, gak apa-apa. Ya, memang perbedaan pendapat rahmat. Tafsir yang kamu baca itu, kalaupun Nabi berdosa, itu artinya tidak mengurangi derajat kenabiannya dan fungsi kenabiannya, itu pertama. Tetapi menurut tafsir yang saya punya, keputusan Bahsul Masail Sidogiri bahwa yang dimaksud dengan dosanya baginda Nabi itu ya ini wastaghfir lidzambika, ya kan, mengampuni dosa-dosa engkau adalah ada mudhaf yang tersembunyi, yaitu wastaghfir lidzambi ummatika. Ini menurut As-Sawi, ya, Hasyiatus Sawi. Jadi perbedaan penafsiran itu tidak mengurangi derajat kenabiannya. Nah, sehingga perbedaan penafsiran itu bagaimana? Ya bagus. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Tetapi perbedaan penafsiran itu tidak mengurangi derajat kenabiannya, karena al-a'radul basyariyah itu adalah sifat umum para nabi. Ini dalilnya. Al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah. Jadi sifat kemanusiaan para nabi itu tidak mengurangi, tidak merusak derajat kenabiannya. Ini dalil. Kalau kamu mau membantah dengan dalil silakan. Nanti setelah ini saya tanya Bibelmu loh, gantian. Ayo. Sudah. Anda belum Ya, sudah. berdosa atau tidak? Loh, berdosa tapi tidak mengurangi derajat kenabian, Saya itu bukan salah satu itu, penafsir. berdosa atau Tetapi tidak. menurut tafsir yang lain, Yang saya tanya, dosanya jangan itu panjang, adalah Bapak. dosa Jangan umatnya. panjang. Ini saya sudah sampaikan hanya Gantian 2 penafsir dong, ini. Gantian. Loh, Gantian dong. pertanyaanmu diulang-ulang sudah saya jawab Sudah. apa? Ayo, tanya apa lagi? Muhammad itu berdosa atau tidak? Ya menurut tafsiranmu itu berdosa tetapi tidak Pembicara mengurangi derajat tafsiran saya, kenabiannya. ini tafsirmu loh. Iya, menurut tafsir yang kamu baca itu berdosa tetapi tidak mengurangi derajat Sebenarnya, kenabiannya. Katanya izin ini. dulu, sebenarnya, Tetapi Ustaz, menurut penafsir yang sia-sia. lain, yang dimaksud dosa itu adalah dosa umatnya. Wastaghfir li dzambi ummatika. Nggak ada dosa umatnya, ngarang Nih, Bapak ini ini. tafsir ini loh, baca matamu ini loh. Berarti Ini loh, buka beda-beda. matamu. Ini tafsirnya gimana jadinya? Perbedaan penafsiran itu di antara para disebut mufassir ini hadisnya. tafsirnya Ini tiap ulama berbeda. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Ini gantian Bapak, gantian. Loh, yang saya apa baca sampean ini. sudah saya jawab dengan dalil, kamu ngulang-ulang lagi. Anda tidak tegas menjawab Muhammad berdosa Oh, tidak atau tegas? tidak. Jawab dulu. Alasanmu saja tidak tegas. Tantrum kamu. Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa menurut Ya yang sudah. tafsir yang kamu baca, Ya sudah. tetapi Nggak ada tentu tetapi, saja Pak. itu. Nggak ada tetapi, Di bawahnya Pak. ada tulisanmu itu loh. Baca Ya, lagi. saya Ayo nggak bicara tulisanmu. Kamu jangan tetapinya. simpan. Jangan Nggak ada bicara simpan. tetapi. Berarti Anda pengikut Nabi yang berdosa, benar?
Tidak Kata itu loh, siapa? baca di bawahnya itu loh, di Kan saya bawahnya bilang tadi baca. kamu pengikut Isa Nanti Putra aja, Maryam, lalu atau tampil pengikut sendiri. Baca di bawahnya Pak, tulisanmu itu. gantian Tentu dulu. saja Ya, gantian itu dulu. tidak mengurangi derajat kenabiannya itu Saya loh nggak kamu. ngomong itu Pak, saya nggak ngomong itu. Loh, di tulisanmu itu tadi loh. Buka lagi kamu, buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Pengecut kamu ini. Buka lagi lah. Inilah salah Jadi satu perbedaan penafsiran di antara para Ini udah mufassir tantrum nih, itu udah adalah rahmat. ngamuk-ngamuk. Gini Lu ya, gak ngomong-ngomong matamu itu loh. pertanyaan saya- Cowokmu yang sudah saya jelaskan dengan dalil mutar-mutar dengar aja kamu. dulu, dengar Ayo sekarang dulu. saya tanya Dengar tentang dulu, bibelmu. tunggu, Sudah selesai jangan ini lari kan? dulu, nanti Pak kita Sudah selesai, tidak lari saya. Ayo sekarang gantian. Sekarang saya tanya. Bagaimana Pak, pendapatmu? selesaikan dulu itu. Oh sudah selesai, apa yang tidak selesai? Penonton yang menilai kok. Apa? Mau ditanya apa lagi? Kebiasaanmu itu mutar-mutar. Oke. Sekarang saya tanya ini. Ya, mohon izin ya. Mohon izin ya. silakan. Pertama, mohon izin ya Bang Dalpon nanti mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang di Assalamualaikum bawah- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yang di Erwin bawah ini. Bang Erwin. bantu tabletnya Ah, ya, ya. iya. Itu. Lanjut, Ya, mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin ya, mohon izin. Enggak apa-apa. Oh, kok kabur? Kabur dia, tidak mau ditanya. Pengecut dia. Gimana ini kok kabur? Pengecut dia. Dia pengecut kok. Susah Kenapa pengecut. kabur? Waduh. Dia pengecut. Mau saya tanya tentang Bible itu. Iya. Ya. Itulah. Ini apa Yai? Apa namanya? Di apa namanya itu ya salah satu premingan yang seringkali dilakukan oleh Kristen ya. Seperti tadi, jelas-jelas di bawahnya itu ada bacaan saja. gitu ya. Ada bacaan Iya. tentu saja. Terus juga di situ sudah disebutkan, itulah yang disebut dengan di dalam ilmu balaghah itu yang disebut hasanatul abrori siyatul muqarrabin atau muhasanatul lahdiyah. Jadi kalimat Iya. yang dimaksud dengan dosa tersebut itu memang diarahkan kepada umatnya yang mewakili kanjeng Nabi tersebut. Di situ di mana asbabun nuzulnya adalah tentang Fathul Makkah. Di Fathu situ. Makkah, betul itu. Jadi, Oh. nah kemudian yang kedua tadi dia apa namanya membaca tafsir tersebut juga belum apa memunculkan, belum menampilkan tafsir dari mana. Pertama belum menampilkan tafsir dari mana, rujukannya dari mana. Kemudian itu yang tadi, padahal di bawahnya itu ada keterangan tentang baginda Iya. Nabi Muhammad SAW yang maksum. Jadi ayat Maksum. tersebut bukan diarahkan kepada kanjeng Nabi, tetapi kepada umatnya tersebut. Ya. Jadi, Iya. gitu. Kalau dasar saya jelas. Ini hasil Basul Masail Sidogiri ya. Ini. Jadi yang dimaksud dengan wastaghfir li dzambika itu adalah wastaghfir li dzambi ummatika. Karena apa? Karena Nabi itu untuk dicontoh. Iya kan? Buktinya baginda Nabi itu membaca istighfar 70 atau 100 kali tiap hari. Apakah Nabi berdosa? Tidak. Agar liustan nabika. Agar baginda Nabi dicontoh oleh siapa? Oleh umatnya ini. Ini menurut Hasyiatus Sawi. Itu umat Kristen dijelaskan begini gak paham, mutar lagi. Umat Kristen itu kalau sudah saya jawab dengan dalil atau saya tanya dengan dalil nanti tentang banyaklah tentang Bible itu, mesti jawabannya begini. Kamu belum menjawab saya tidak mengerti. Gitu-gitu mutar-mutar. Ya lu ditempeleng dengan dalil orang itu, iya kan? Nanti saya tanya tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Saya tanya Markus ya 16 ayat 5 sampai 20. Yang itu semua gak ada manuskripnya, mencret itu. Baik, Sabar, jangankan Ustaz. upload saja. Nah, semua pendeta pasti mencret itu. Baik pendeta yang sudah wafat, pendeta yang masih hidup, maupun pendeta yang akan hidup. Itu mencret, macet. Kalau saya berbicara tentang Bible itu. Bukan Apapun- begitu Bang Erwin. Gini, Pak Senior Ustaz. saya Bang Erwin ini. Apapun Ya, ya. urusannya Yohanes 1 pasal 1. Nah, itu masalahnya. Iya. Iya. Jadi kalau dengan perkataan Yohanes 1 ayat 1 itu berarti Yohanes itu lebih dahulu daripada firman. Kan bisa begitu. Kok berani-beraninya Yohanes mengatakan seperti itu? Nah, ya, Macet pokoknya lagi. apapun Erwin ini urusannya. senior saya dulu. Apa?
Apa itu? Ayo Kristen-Kristen di bawah naik, jangan tapping-tapping saja, jangan tapping-tapping saja, ayo. Naik. Itu siapa? Legendary Farel itu. Ayo saya injili, pasti saya injili sampean. Naik. Ini buku kitab saya dari Bang Erwin yang belum saya kembalikan. Guys, ini fitnah nih Pak Ustaz. Ya, fitnah yang baik ini, fitnah yang baik. Jadi Fitnah hasanah. ini yang payahnya gini Pak Ustaz. Apapun Gimana? urusannya, jawabannya pada mulanya. Nah itu, Iya, itu jawabannya. pada mulanya mereka itu aja urusannya. Pada mulanya. Kalau menurut Bunda Sumangkut, in the beginning. Ayo Kristen di bawah itu. Kalau sudah pada mulanya itu Pak Ustadz, sudah Ustadz Miftah aja angkat tangan itu kalau sudah pada mulanya itu. Iya. Iya. Ayo Ya, Kristen itulah di salah bawah, jangan satunya. typing saja, naik. Pasti Ya, saya injili silakan. sudah. Buat Jangan typing aja. teman-teman ikhwan bila yang di bawah untuk bantu tab-tabnya ya, karena kemarin 2 akun sekaligus ya kita kena. Kemudian silakan buat teman-teman Karisteng yang mau berdiskusi, diskusilah yang baik, silakan ya. Silakan berdiskusi yang baik di sini ya. Silakan. Betul. Jangan dibilang saya begini, tanya Abah Erwin itu. Saya tidak marah, tipologi saya orang Madura begini kalau menjelaskan, apalagi terhadap Kristen-Kristen kayak Abdon Sagala itu. Saya tempeleng dia itu dengan dalil. Remah, Bukan marah saya ini. remah, Karen bantuin ini ya, buat moderator bantuin dari oten-oten tenggiri. Nah itu. Kalau saya ini tugasnya pendengar Pak Ustadz. Tugasnya kan pendengar setia. Sekarang Ustadz Miftah ini sudah hafal banyak isi Bible Pak Ustadz. Jadi mendengarkan itu sudah senang itu. Terus itu bagus banget, ada bangetnya. Iya. Ini saya mengamalkan perintahnya Gus Dur itu. Saya dulu waktu menghadap Gus Dur itu pernah bilang begini. Orang bodoh kalau punya buku kitab dipinjamkan, ya. Lebih bodoh lagi kalau sudah pinjam dikembalikan. Makanya ini saya tahun 1999 pinjam buku tentang Kongres Muktamar NU. Ini saya pinjam ke PC Ma'arif LU Lumajang tanggal 7 bulan 11 tahun 99. Kenapa tidak saya kembalikan? Karena menurut Gus Dur kalau dikembalikan saya lebih bodoh. Mohon izin ya, mohon izin ya. Selamat pagi Bang Sisi Rimba. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Muslim ya. Ada yang mau disampaikan Pak Sisi, selanjutnya buat teman kita yang Karisteng biar ada diskusinya. Cuma monitor aja Pak. Oh iya, mohon izin ya, saya turunkan dulu ya. Mohon izin ya. Oh iya Pak. Ya, buat teman-teman Karisteng silakan untuk ajukan multi ya. Ini untuk Kristen ya. Yang Muslim tahan dulu. 2 kursinya, yang tersisa untuk Kristen. Silakan naik. Ya Bunda cantik, suaranya enak. Siap. Iya. Ya sambil ini ya, sambil menunggu jelas ya, sambil menunggu ya yang jelas-jelas pada ayat yang kedua kan. Menurut Imam Ahmad, Imam Bukhari di dalam tafsir Munir, juga kemudian Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim, bahwasanya diriwayatkan dari Anas, beliau pernah berkata bahwasanya ayat liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau kembali dari Hudaybiyah. Beliau kemudian bersabda, telah diturunkan kepadaku ayat yang kucintai dari apa yang ada di muka bumi, dan membacakannya kepada para sahabat. Para sahabat berkata, selamat untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sesuatu yang diperbuat terhadapmu. Lalu apa yang akan diperbuat terhadap kami? Nah, lalu turunlah ayat itu. Jadi itulah ya.
Iya, iya, iya. Jadi bukan mengarah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai kalimat perwakilan. Jadi liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sebagai perwakilan di mana apa? Umat muslim yang telah berjuang dalam Fathul Makkah, termasuk juga perang Badar, para mujahid-mujahid perang Badar tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan mereka. Karena apa? Yang namanya sebuah pertempuran pasti kan ada pembunuhan, pasti ada yang namanya melukai, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang berperang tersebut. Itulah maksud daripada ayat liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena apa? Baginda Nabi dan atau baginda Rasul adalah orang yang maksum, terbebas dari perbuatan maksiat. Jangankan ingin berbuat maksiat, terbersih dalam hati pun tidak. Gitu. Ya, ini. Maka sepakatnya ulama yang dimaksud dzambik di situ adalah umatnya, karena mereka dalam peperangan-peperangan tersebut pasti melakukan sebuah kesalahan, apakah itu menampar, membabat, memakai pedang atau apa. Itulah yang dimaksud ayat surat Al-Fat ayat 2 tersebut gitu. Betul, ya, silakan. Ada yang panas di bawah itu. Wah, tidak kenal Muhammad gitu kan. Nah, yang lebih parahnya gini, yang lebih parahnya itu katanya Tuhannya sudah turun, katanya orang Kristen itu kan. Tapi Tuhannya itu nggak kenal sama Kristen, padahal udah turun itu, sudah payah-payah turun. Nah, Kristennya itu nggak dikenal sama yang dituhanin, itu parah, itu bener parah itu. Iya. Parah banget. Parah itu. Sudah turun loh Pak Ustadz. Iya, langsung kabur ini. Belum apa-apa langsung kabur ini. Kabur. Semua yang saya sampaikan pasti ada literaturnya. Paling tidak dari hasil Bahsul Masail Sidogiri. Itu tadi tentang konsep maksumnya para nabi dari Sidogiri juga itu. Ini kan. Ini tentang wastaghfiru li dzambi ummatika, itu Hasyiatus Shawi, Imam Shawi itu. Itu Imam Shawi itu hasyiahnya terhadap tafsir Jalalain itu. Pada intinya gini juga Pak Ustadz, kalau orang Kristen itu menolak kemaksuman para nabi ya, terutama ya kalau merujuk ke Nabi Muhammad itu kan, nah pastinya para nabi itu kan maksum ya, maksum. Nah, kalau mereka menolak kemaksuman tentang para nabi, nah bagaimana ceritanya dengan yang dikatakan nabi yang diutus untuk Bani Israel? Berarti mereka juga menolak kemaksuman para nabi yang diutus untuk Bani Israel. Nah ini, ya itulah pemahaman dangkal orang Kristen itu, menurut mereka orang suci itu menebus dosa mereka. Tapi kalau ditanya, pantaskah orang suci itu disalibkan? Gak pantas. Logikanya logis nggak? Gak logis. Orang jujur itu pantaskah dihukum? Gak pantas. Nah, tapi bagaimana dengan Yesus kok disalibkan? Oh, itu karena begini. Itu karena begini, muter-muter kayak kentut dalam kaleng. Nah itu parah kan? Betul itu. Kemarin saya sempat tanya kepada siapa itu di YouTube kan loh. Jadi apakah sampai begini pertanyaan saya, menjebak sebetulnya. Apakah sampean percaya kalau orang yang percaya kepada Yesus tak gitu kan, itu adalah dosanya sudah ditebus? Oh iya, ditebus oleh Tuhan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Bang RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bang Andu Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, akhi? Jangan saya yang dibesarkan lah. Oh, Pak Yai ini mental. Ada yang mau disampaikan, akhi? Akhi Andum, ada yang mau disampaikan?
Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku digedein. Ini Kang Yusuf bukan? Bang Iya, Andu, iya. Bang. Oh, Iya, iya, iya. iya. Oh, kirain siapa ya, ya. Ini nama kok ganti-ganti ini. Gimana toh? Yang kemarin malah lebih keren lagi Bang Erwin. Itu siapa namanya? Om Yesus itu jadi namanya Jonas. Iya, oh iya Bang Jonas. sampai saya bentak itu. Penyamaran. Lagi. Penyamaran malah. Keren. Ya, buat teman-teman Kristen silakan ya. Buat yang Muslim mohon izin untuk jangan minta permintaan dulu ya. Nanti kalau Muslim semua jadi kajian nantinya ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen barangkali yang ingin berdiskusi silakan ajukan multi ya. Dan teman-teman Ikhwan Pila bantu tab-tabnya ya. Ada pasien satu tadi sudah kabur. Ini karisteng ini pinternya kayak gitu ya, kalau sudah framing kabur ya. Gini Pak Ustadz, sebenarnya semakin Kristen itu menjelaskan tidak sesuai dengan yang tertulis dengan penafsiran mereka sendiri, semakin menampakkan kalau mereka itu sangat jauh sekali dengan ajaran para nabi, ajaran-ajaran oke lah dari Bani Israel ya kan, ya tidak sesuai dengan pengakuan mereka yang mengaku sebagai pengikut Yesus yang notabene diutus untuk Bani Israel. Oke lah kalau Yesus tidak tidak diutus untuk di luar Bani Israel, tapi paling tidak mereka itu terkorelasi dengan sebuah pengakuan di mana dia mengaku sebagai pengikut Yesus, walaupun Yesus tidak mengakui, tapi masih sesuai gitu loh, masih sesuai. Tapi ini tidak. Sudah tidak diakui oleh Yesus sebagai yang diutus untuk Bani Israel, apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai juga dengan apa yang disampaikan Yesus, tidak juga sesuai yang tertulis dengan yang ada di dalam Bible mereka sendiri. Ini sangat parah sekali gitu, sangat parah. Ya, gimana nggak parah ya kan? Mereka mengklaim mengikuti Yesus. Apalagi tadi sebenarnya saya lagi mengejar si Abdon tersebut itu, dia menyebutkan bahwasanya Yesus itu mengajarkan perjanjian baru gitu. Sebenarnya tadi kita lagi mengejar di situ gitu kan. Kita makanya mengejar di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru gitu dari tadi itu. Ya kalau Abdon ya kayak gitulah, paling larinya ke jalan lurus lah kalau Abdon tapalnya. Dia nggak berani silakan. jawab itu, Ustaz. Makanya dia kabur. Cepet-cepet dia kabur karena mau ditanya balik kan. Iya. Bagaimana tidak takut jawabannya nggak ada? Ya nggak masalah kalau jawabannya nggak ada gimana? Ya kan? Nah itu, makanya cepet-cepet kabur dia. Jadi pembahasan mereka itu, pertanyaan mereka terhadap Islam itu mereka itu tidak berkaca dulu. Nanti bertanya seperti ini, kira-kira kalau saya dibalikkan bisa menjam nggak gitu kan? Contohnya itu tadi sering terjadi. Contoh mempertanyakan sunat, contoh mempertanyakan bersyahadat, contoh mempertanyakan kiblat gitu kan. Kalau dibalikkan, coba dibalikkan kembali. Contoh perintah sholat 5 waktu, contoh sholat Jumat, apakah ada di Al-Quran? Dia nggak mikir, sekali ditanya satu aja, kapan Yesus merintahkan hari Minggu kamu beribadah, udah nyungsep ya, nggak ngaca gitu Pak Ustadz. Kalau ngaca mungkin mikir-mikir mau nanya yang seperti itu kan. Nah ini, jadi bertanya itu ngaca dulu, kira-kira kalau dibalikkan itu punya persiapan jawaban atau tidak. Ini ngomong-ngomong nggak ada karisteng yang berani naik ini. Mungkin Narasi dulu Bang Erwin, narasi kita Bang Erwin. bikin panas. Tapi Bang Narasi Erwin, kita dulu. saya gimana Bang Dian? itu kan terlalu dalil itu. Kita nggak usah minta dalil sekarang. Minta
siapa yang pertama kali siapa penulis kitab Yohanes? Itu aja nggak bisa jawab itu biasanya. Itu tanpa dalil, tapi itu sangat sulit sekali. Itu pertanyaan tingkat teos. Kalau ngomongin dalil itu kan sebenarnya kan begini. Kalau sumber beritanya saja diragukan, bagaimana kita memperdebatkan isi beritanya? Kan itu logisnya. Ada seorang penipu membawa berita, kira-kira isi beritanya bagaimana tuh? Tipuan kemungkinan. Kan gitu. Gini Pak Ustadz, apa orang Kristen itu tidak tidak teliti dan tidak mau teliti dan juga tidak mau peduli. Contoh ya, kalau orang Islam itu di dalam penulisan sebuah kitab, contoh mungkin menemukan di dalam Google itu, karena kita buka Google nih, Al-Quran Kemenak gitu. Ternyata waktu kita membaca itu ada kesalahan satu titik, disimak oleh saudara kita yang lain gitu kan. Itu kita teliti, langsung kita cari itu kesalahannya di mana. Benarkah ini penulisan ini valid? Benarkah ini penerbitan ini valid? Nah, kita laporkan itu kan. Karena ada sebuah kesalahan ya kalau dibaca itu sangat berbeda gitu. Nah, kalau orang mereka nggak peduli itu, nggak peduli kan sering itu di Google itu terus dihapuskan penerbitan itu karena ada penulisan ya sebenarnya fatkah itu kan tertulis mungkin tidak dikasih fatkah, mungkin secara mendasar itu tidak menyalahi secara original teks aslinya kan, tetapi secara baca pasti kan membingungkan ya kan kalau yang tidak mengerti. Nah, karena aslinya memang tidak ada fatkahnya, cuman cara bacanya jadi bingung. Itu pun langsung diteliti kalau umat Islam. Coba kalau mereka ada penambahan dan pengurangan aja, mereka malah senang sekali. Sebenarnya bukan senang, tapi memang lebih kepada ini gini. memang lebih suka kajian Islam daripada kajian Kristen kayaknya. Sebab kemarin ada kita kan sudah nyuruh naik gitu kan, nggak ada yang naik. Nah, terus ada kita ngebahas poligami gitu kan, langsung naik Oten tertarik dengan materi poligami. Begitu dibahas lebih banyak Kristen yang melakukan poligami, panas semua di bawah, pernah asis PK kayaknya. Ya udah, Pada muncul semua yang menyamar-nyamar. Berarti Ukti Aren saya jadikan duta poligami. Nah, mas. Jangan dong. Buku tamunya sudah ada atau belum, Pak Ustadz? Pak Ustadz, buku tamunya sudah ada apa belum? Jadi tamu pertama siapa gitu kan? Bang Dian mau nyatat nggak nih buku tamu yang apa? Kalau Bang Dian itu sudah mempraktekkan poligami, sudah mempraktekkan duluan. Biasanya nongol nih, Oten biasanya nongol nih, dengar gami-gami kayak gitu nongol. Nah, gami gitu. Nah, paling seneng dia langsung seneng. Itu memang tidak ada di Bible mereka. Jangan tidak ada dibahas bab yang larangan itu, poligami. Nanti gini, kalau dibahas bab begitu kabur semua itu para ibu-ibu mencak-mencak di belakang layar. Ada yang repotnya gini, bertanya sudah itu gini, dalil ditanya, kita tanya kan dalilnya mana? Berarti kamu nggak baca Al-Quran itu kan, dia sendiri yang nanya, nggak bawa data, ditanya datanya mana? Berarti kamu nggak belajar Al-Quran. Kacau. Lah, para Oten ini mereka penasaran dengan poligami karena nggak tahu gimana, katanya kita umat Islam itu menganiaya para perempuan dengan poligami boleh. Tuh lihat ada yang panas. Nah, mulai kan? Mulai panas. Padahal di mereka sendiri tidak ada larangan poligami, cuman larangan bercerai, nggak ada larangan nambah lagi. Coba di mana? Saya bingung gitu dengan larangan bercerai itu ya. Bingung saya. Di barat itu, padahal di Eropa, di Amerika itu perceraian itu bahkan rock and roll loh. Woi, tapi memang Oten ini cerdas. Oten itu cerdasnya gini.
apapun konsepnya, apapun temanya, mau konsep ketuhanan, jawabannya Yohanes 1 pasal 1 dengan 14. Konsep keselamatan Yohanes 1 pasal 1 dengan 14. Penyaliban Yohanes 1 pasal 1 14. Terus bicarain surga ke situ juga ujungnya. Pokoknya Bang Erwin, Yesus Pokoknya Yohanes 1 pasal Tuhan. 1. Bang Erwin, Yesus saya lihat Tuhan. semalam itu ada PT ya, ada mu'alaf itu bilang Yohanes 1:1 sampai 1:4 itu salah terjemah, itu betul-betul jauh katanya kan. Pada mulanya ada yang berfirman, dan yang berfirman itu adalah Allah. Itu kalau nggak salah itu. Nah, Tapi kita nggak lari ke situ dulu ya. Nanti dikiranya kita Enggak, maksud saya itu monolog ya. gini, maksud saya itu kan gini. Artinya ini memang dirancang oleh segelintir orang yang punya apa ya, punya maksud untuk ya memang menjerumuskan apa namanya menyesatkan kalau begitu dari awal. Betul nggak? Yang lebih jelas gini, Bang Tian. Pada saat ada perkataan gini, engkau menyebut aku guru dan tuan. Engkau menyebut apalagi aku itu. guru dan junjungan. Revisinya kan, engkau menyebut aku guru dan rabi. Nah, itu masih sesuai guru, junjungan, dan rabi. Nah, pada saat diganti dengan Tuhan, kontradiksinya, wah, banyak sekali. Nah, kalau disebut Tuhan, junjungan, guru, rabi, itu masih sesuai dengan perkataan Yesus, dengan pengakuannya diutus dan lain sebagainya. Kalau sekali disebut Tuhan, diandalkan pula tuh, diandalkan pula. Repot memang, otak itu repot memang. Tapi kayaknya memang sistematisnya memang dibuat ya, Bang Erwin. Ya, memang Gini, seperti itu. saya ingat ya, kan mereka selalu mengatakan Tuhan itu kan penguasa, ya kan? Dan klaim mereka ini begini. Yang pertama kali menggunakan Tuhan itu dari kekristenan, ya kan? Literatur mereka. Saya lihat tuh memang di Google, di fitur pencarian di Google, di Chrome itu Tuhan itu memang 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah, semuanya merujuk kepada pengertian Kristen. Nah, nanti baru pada pencarian yang ke-7, ke-8 baru ada tuh Tuhan itu kan. Jadi penyempitan makna kata Tuhan dari Tuhan menjadi Tuhan itu kan sesuatu yang mereka klaim gitu ya, dari tahun berapa begitu. Padahal kan ada ada referensi dari ulama-ulama Islam di abad ke-14 kalau tidak salah, sudah menggunakan tafsir dengan menggunakan bahasa Melayu, menuliskan dalam huruf Arab Tuhan. Siapa sih namanya, Ibnu Arabi atau siapa, saya lupa. Nah, itu sering sekali mereka kan dengan sangat pedenya, karena memang ada di Google itu memang siapa namanya, orang Kristen itu, siapa namanya itu yang menuliskan itu sebagai referensi utama mereka kan. Kata Tuhan itu adalah memang kata yang sepadan dengan Tuhan gitu. Nah, jadi kan ini kan memelintir kesadaran memelintir pemahaman seolah-olah penguasa dan Tuhan itu sama begitu kan. Sebenarnya konten itu kalau mau diajak berdiskusi secara runtun, mereka tuh akan mudah paham. Contoh gini, tapi nama Tuhan, ya maksudnya beruntun tuh begini. Contoh kalau kita bicara masalah mungkin ya sering di framing kan, pernikahan seperti ini dan seperti itu. Nah, coba kalau diruntun, di Islam itu ada aturan bahwasanya tentang balik ada. Apa itu balik, ya kan? Apa itu balik? Apa itu sunat, seperti itu kan? Batasan-batasan orang tuh mulai mengenal baik dan buruk gitu kan? Diruntun dari bawah. Betul. Nah, yang jadi masalah tuh begini, kalau diajak perbandingan, di dalam Islam tuh ada aturannya, balik seperti apa dan seperti apa aturannya, sampai kita di umur berapa tuh ada aturannya, contohnya kan. Nah, mereka kan nggak ada nih. Nah, dengan jujur kalau mereka tuh bisa mengakui begini, oh kalau dalam Kristen memang nggak ada kata balik, batasan menikah tuh umur berapa,
dikatakan dewasa itu umur berapa, dikatakan orang tuh boleh apa menikah tuh umur berapa, mereka kan nggak ada. Sebenarnya kalau memang jujur nggak ada, setelah itu perbandingan aturan itu lebih terperinci yang mana, diperbandingkan secara beruntun, ya mereka tuh akan pinter. Yang jadi masalah pada saat kita menjelaskan gantian, mereka tuh ngomongnya nggak mau berhenti. Nah, pada akhirnya itulah yang dikatakan Allah. Allah Mereka kalau dia kasih kesempatan ngomong, Bang Erwin, kalah mereka. Nah, ya, pada saat Runtuh itulah itu nanti Al-Quran doktrin. membuktikan bahwasanya orang yang disesatkan oleh Allah itu orang-orang seperti itu. Pertama, tidak mau mendengarkan. Yang kedua, sudah mendengarkan, tidak mau mengindahkan, tetap angkuh dalam kesombongannya. Tetapi mereka nggak mau mengakui itu, sehingga apa? Aku sesat itu disesatkan oleh Tuhanmu. Nah itu. Padahal mereka itu tidak mau mendengar penjelasan umat Islam. Coba kalau mau didengarkan, ditelaah baik-baik, pakai otak, itu kan? Oke, mohon izin. Ini ada Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Heru Seven. Pak Hendra, monitor Pak Hendra. Halo, Selamat pagi Pak Hendra. selamat. Iya, dari Kristen ya Pak Hendra ya. Iya. Iya. Tadi aku Gimana Pak Hendra? Bunda Nora mau ini nggak? Mau naik nggak Bunda Nora? Kalau naik saya keluar nih Bunda Nora. Saya turun ya. Bunda Nora naik nggak Bunda? Kalau naik saya yang turun Bunda. Bang Hadi monitor Bang Hadi. Nggak monitor ya Bang Hadi ya? Mohon izin ya Bang Hadi. Bang Hadi. Di Oh, beliau tidur kayaknya dari sore nemenin saya ini tiduran Kang Hadi. kayaknya. Setia banget Kang Hadi ini nemenin saya dari sore beliau. Itu pendeta Vincentius ada di bawah. Silakan Bang Hendra, ada yang mau ditanggapi? Iya. Suara saya Gimana? jelas, Pak? Oh, jelas banget. Ya, saya dengar dari bawah Iya. tadi. Katanya Al-Quran itu betul ya? Kenapa? Putus-putus ya. Gimana? Suaranya kurang jelas. Oh, jaringan aku nggak bagus Pak. Gini Pak, aku turun dulu baru naik lagi ya. Oke, siap. Oke. Saya tuh nggak enak nurunin teman dari sore nemenin Kang. Dari sore beliau. Aren nggak tahu apa Ustadz, kan belum berteman ini kan, nggak tahu kalau Ustadz Wah, pelanggaran ini moderator blokir. Pelanggaran ini moderator blokir. Ustadz, malam tadi Pak Nugroho itu sampai jam berapa? Saya udah ini banget itu udah. Saya malah ketiduran sejenak, pas bangun udah nggak ada. Tuh, udah kemana Pak Nugroho kan sama ini kan siapa? Sama Kang Analogi kan? Sama Bang. Udah turun. Anggaran kan? Nah, Ustadz anggaran tidur sendiri dia. Pak Ustadz, Pak Nugroho itu baru ketemu dengan saya itu, ketemu langsung itu. Iya semalam diskusi di sini kita sama Kang Analogi. Tapi santun orangnya ya. Emang Bagus. santun. Gini Bang Dian, saya ketemu langsung Katolik, itu, sudah ketemu Pak langsung Nugroho. kemarin tanggal Terus gimana itu berapa Bang ya? Erwin? Saya ketemu langsung tanggal berapa kemarin tuh, bertemu dengan saya itu di tanggal 4 kalau nggak tanggal 5 kemarin. Tanggal 4 bertemu dengan saya. Bertemu langsung, ngobrol lama, ngobrol setengah hari itu. Masya Allah. Kebetulan Tapi beliau ke Jambi, Ikut. saya juga di Jambi, gitu. Sama-sama di kota Jambi kan, kebetulan bertemu. Masya Allah. Iya, Umar monitor. Oh, dia nggak tahu naik. Waduh noise turunin kan. Itu Ustadz Gus Romli mau naik lagi. Mana? Itu Pak Enos. Selamat pagi Pak Enos. Oh ini. Lagi. Pak Enos monitor. Iya.
Iya, saya ndak minta naik, kalian yang kesana naik nih. Oh, Iya, kita naikkan. Ya, gimana? Nanti di Ada narasi, bro, jangan ikut yang belum selamat. Selamat yang bagaimana, Enos? yang iya. Itu masuk logika. Kenapa kau berdoa supaya diselamatkan? Diri sendiri aja belum diselamatkan, mau bawa orang. Oh, Bentar. Anda mengatakan Gas, seperti gas. itu di Al-Quran atau di mana? Menurut Anda itu? Nggak usah tanyalah. Kalian kan yang minta saya naik, bukan saya naik. Ya gini, gini, sebentar. Anda kan mengatakan tidak diselamatkan itu. Anda bernarasi seperti itu, yang Anda maksudkan itu siapa? Iya, sadar sendiri aja. Kok begitu? Anda itu berkata seperti itu, yang Anda maksudkan siapa dulu? Apakah yang dimaksudkan itu orang Islam, umat Muslim, atau orang Kristen, atau orang Buddha, atau siapa yang dimaksudkan? Ini pertanyaan gampang loh. Ya terserah sendiri aja. Karena kalian yang minta saya naik. oh gini Bang Erwin. Ini tipe-tipenya emak-emak lagi ngomelin Oke. anaknya. Ya lu sadar sendiri aja Kalau begitu gitu kan. begini, Anda kan punya narasi di bawah. Anda punya narasi di bawah bahwasanya ada sebuah perkataan. Anda itu loh masih meminta diselamatkan. Kenapa seperti ini? Ya, saya paham. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas syiratal mustaqim. Itu pasti Anda melihat seperti itu. Di mana kami umat Islam itu selalu mengatakan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, apa jawaban suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi dengan biar dengar dia. Dengan seperti itu, Anda pasti punya pemahaman bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Anda pasti berpikiran seperti ini. Tuhanmu saja masih meminta bimbingan jalan yang lurus. Perlu Anda pahami, Al-Qur'an itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umat manusia, supaya umat Islam itu selalu berdoa meminta kepada Allah sebagai wujud bahwasanya kita ini umat Islam tidak sombong dan selalu tawaduk, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Seperti itu, Ten. Bagus, mumtaz. Sempurna itu, sempurna. Ini ditambahin yang Matius 26:38 itu, Bang Erwin, yang Yesus sendiri menangis semalam-malaman minta diselamatkan. Ya, berdoa semalam-malam minta diselamatkan. Woi, Yesus saja minta diselamatkan sama Bapak. Kalian menghina umat Islam. Hanya dari diri kalian, Ten. Kalau umatnya baginda Nabi, pasti semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ini hadis ini. Jadi hadis ini ditakhrij. Maksudnya ditakhrij itu dijelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Al-I'tisam bil kitab was sunnah, bab iktida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadisnya 7280. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, nomor hadisnya 8728. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, kitab Babul Iman, nomor hadisnya 182. Selamat dari pagi rekan-rekanku. Selamat pagi. Ganteng. Selamat pagi. Ya, pagi bocor. Aduh, namanya nggak enak ya, bocor. Ya, apakah teman-teman sudah ditunjukkan jalan yang lurus? Sudah. Pak Ustadz, ini kayaknya orang seperti ini bukan lawannya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz nggak nyampe nanti ilmunya. Nggak bisa sama Pak Ustadz, nggak nyampe Ini ilmunya. siapa nih? Bang Erwin. Oke. Ayo silakan Kang Erwin. Jadi saya katakan seperti ini, kembali lagi ya. Ada satu pertanyaan dari Kristen, kembali saya jelaskan ya. Apakah Anda sudah ditunjukkan ke jalan di jalan yang lurus, ya kan?
kami sebagai umat Islam selalu menyebutkan begini, ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Perlu Anda pahami bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah bimbingan kepada kami umat Islam untuk selalu merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Sebagai wujud kita itu adalah ciptaan Allah. Selalu meminta. Nah, ini meminta itu adalah wujud bahwasanya kita tuh tidak sombong terhadap Sang Pencipta. Gitu. Nah, sekarang setelah Anda bertanya, apakah Anda sudah menemukan jalan yang lurus? Sudah. Islam adalah selamat. Kami menemukan Islam, memegang teguh keimanan Islam itu adalah jalan yang lurus untuk menuju ke jannah, yaitu surga. Kembali pertanyaan untuk Anda. Di dalam kekristenan, apa yang diminta supaya mendapatkan surga? Silakan. Terima kasih banyak. Ya, kalau di kekristenan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali. Nah, bahkan dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dibinasakan kekal di neraka. Yesus juga menyatakan, akulah jalan, kebenaran, hidup yang kekal. Artinya, tidak ada orang yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Bahkan di dalam surat Al-Syukur 71. Jangan nyebrang dulu. Saya kan belum selesai. Jangan dalil Islam, Pak. Pakai dalilmu aja, Pak. Jangan Quran. Kau ini Biblos lah. Yo katanya gini loh. Anda pakai jangan dalilmu nyebrang. saja Kalau bertanya lah. boleh. Jangan Islam punya dalil. Sebentar. Sebentar. Anda itu jangan nyebrang dulu menjelaskan. Kalau bertanya boleh, tapi penjelasan jangan nyebrang dulu. Saya nggak nyebrang loh. Oke, saya jelaskan ya. Oke, kalau maunya begitu ya. Saya bahas Alkitab, saudara bahas Al-Quran. Setuju? Siap, jangan nyebrang dulu. Nanti kalau masalah nyebrang nanti kita jelaskan iman kita dulu masing-masing. Pertanyaan silakan. Oke. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 14 ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan kalau tidak hidup kudus. Ya. Jadi orang tidak bisa ke surga kalau tidak hidup kudus. Ya, bagaimana cara kita hidup kudus? Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 15, dia katakan, aku telah memberikan teladan yang baik bagimu. Supaya sudah, kamu jangan panjang-panjang, gantian. Seperti apa yang aku perbuat kepadamu. Sebentar dulu, ini tinggal sedikit. Kepanjangan, bukan gereja. Kepanjangan. Berapa menit sih? Sudah menit. Enggak usah banyak, udah kepanjangan. Jadi gini 1 menit kan? Sudah, enggak usah kepanjangan pokoknya. Mau main timer. Enggak usah kepanjangan. Sekarang gini. Ya, tentukan berapa menit. Sudah, enggak usah menit-menitan, intinya kamu kepanjangan. Ya, takut. Loh, ketakut gimana? Iya, coba. Kamu tuh kepanjangan, nanti lagi gitu loh maksudnya. Nanti lagi disambung. Silakan. Ketika saya menjelaskan bahwasanya, ya kan, kami ditujukan jalan lurus dan Anda membawa yang Anda katakan bahwasanya akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, kalau kita melihat akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, berarti di sana adalah Yesus cuman jalan yang menuju kepada fokus kepada tujuan. Ada tujuan berarti ada jalan. Nah, saya ingin bertanya kembali, pada saat Anda mengatakan seperti itu, kehendak seperti apa supaya mendapatkan surga? Kehendak seperti apa? Saya tekankan, kehendak seperti apa supaya mendapatkan surga? Itu pertanyaan saya. Silakan. Saya jawab ya. Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus menyatakan, aku telah memberi teladan bagimu supaya kamu perbuat seperti apa yang aku perbuat kepadamu. Ya, teladan kita untuk kudus, untuk suci, kita mengikuti Yesus karena dia menunjukkan hidup yang kudus.
Itulah prototipe ya, contoh manusia yang kita ikutin. Bahkan Yesus bilang kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dibaptis, itu akan dibinasakan. Karena roh manusia ketika belum menerima Kristus, rohnya itu mati. Rohnya nggak bisa kembali ke surga. Makanya Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita diberi roh yang baru, roh kudus, roh yang menghidupkan. Roh itulah yang nanti akan menuntun roh kita kembali ke surga. Tanpa roh kudus, rohmu mati, walaupun kamu hidup. Ya, disitulah pembuka. Ya, syarat keselamatan harus dilahirkan kembali. Itu kata Yesus, karena setelah kita dilahirkan kembali, kita bukan lagi manusia lama, tetapi kami ini ciptaan baru. Itu, Anda mengatakan keselamatan itu ciptaan yang baru dan ini. Bagaimana dengan Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bahwasanya itu adalah konsep. Setelah itu, ya kan, di dalam Matius 7 ayat 19 dan di ayat 15 sampai 23, di sana bagaimana orang mendapatkan kerajaan surga? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau saya melihat di situ, ya kan, orang yang mendapatkan surga itu orang yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Pertanyaannya, apa kehendak Bapak Yesus? Woi, jangan tenggelam. Woi. Sorry ya, sorry. Oh, kalau ada orang ngomong tuh didengerin dulu lah. Ini. Ya, saya dengar kok. Saya pakai 2 HP ya, saudara-saudara. Oh, 2 HP kok tenggelam. Jadi tadi dikatakan 2 HP kok tenggelam. mengenal, saya jawab dulu ya. Mengenal satu-satunya yang engkau utus. Nah, saudara menyatakan Yesus yang diutus. Diulang. Kok dipotong dalilnya? Diulang. Ya kamu kan tadi bilang Yesus itu mengenal. Nggak diulang dalilnya, masa dipotong sendiri dalilnya? Dalil apa yang kamu tanya Dalil tadi? sendiri Ayat kok dipotong. bocor. Apa? Bocor tukang motong ayat. Itu kamu potong dalil kamu sendiri. Dibaca lengkap lah. Ya nggak apa-apa. Jadi saya jawab singkat aja. Jadi pendapat Jadi kalian dalil itu dipotong nggak apa-apa Yesus dalil itu. Nah, ya nggak, Yesus memang diutus tapi dia utusan dari surga, itu yang Ya, dalil pertama. itu dipotong nggak apa-apa berarti. Dalil yang mana? Lah itu dalil kamu potong sendiri. Dibaca lengkap coba. Ya kamu baca, saya di luar ini, saya lagi di luar. Baca kan saja. Aduh, kau mengajari saya sedangkan saya Katanya nggak tadi apa. 2 Kamu nggak apa. device. Gimana ini? Katanya tadi 2 device. Woi. katanya tadi 2 device. Apa Iya, sih? sama 2 HP. Kenapa Oh, ini ya, Karista ini bocor. tukang tipu-tipu? Lanjut Kang Erwin. Suka banget Kamu tipu-tipu mengajari tadi. saya menjelaskan, dan kamu nggak apa, saya hafal. Gimana nih ceritanya? Ya memang Yesus mengatakan ya, akulah jalan dan kebenaran. Artinya jalan kebenaran itu hanya lewat Yesus, gak ada yang lain. Itu yang pertama ya. Jadi kalau tidak melalui Yesus tidak bisa ke surga. Artinya jalannya nggak benar, nggak lurus ya. Nah, kenapa saya bilang jalan yang lurus? Karena memang Yesus menunjukkan cara hidup yang benar ya. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat ya. Dia membawa hukum kasih. Itulah syarat kita untuk ke surga. Kita dilahirkan kembali. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Karena Yesus bilang begini, ya, dia menyempurnakan hukum Taurat. Dia mengatakan, Aduh, jangan loncat-loncat. benci saudara. Kok Kau loncat-loncat. saya bicara dulu? Ini kalau saya dipotong, nggak konsen saudaraku. Nggak, kamu loncat-loncat ngomongnya. Terus apa yang kalian kan tadi berbicara Alkitab. Kamu tadi kan memotong dalil tuh, Yesus utusan. Kamu sendiri nggak hafal. Coba kamu sebutkan itu dalil. Iya, Yesus utusan. Makanya Yesus bilang begini, catat. Yohanes 12:45. Yesus katakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia. Aduh, Ia telah melihat dia yang mengutus aku. loncat-loncat. Saya Maksudnya mengatakan di mana? saya mengatakan satu dalil, terus kamu mengatakan, memang Yesus utusan. Satu-satunya utusan. Nah, kamu tak suruh membacakan dalil komplit. Kamu tahu nggak dalilnya itu di mana? Yohanes
17:3 kalau nggak salah. Ya dibacain komplit, jangan kamu potong-potong. Masa kamu bilang potong-potong nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus itu kan sambil landing poinnya. Apa yang Jangan kalian tanya? dipotong-potong. Itu dalil kamu sendiri mau potong-potong. Gimana kan itu? Ya, yang kalian tanya apa? Ya sudah dibacain dulu supaya kamu lebih jelas hidup yang kekal itu bagaimana gitu loh. Takut dia. Pura-pura lugu, nggak tahu Takut ya. Hidup yang kekal, mereka mengenal Yesus yang engkau Nah, utus. dipotong lagi. Dipotong lagi. Baca Tipu-tipu. komplit. Mau tipu-tipu dia. Mau tipu-tipu dia. Baca komplit. Baca komplit. Saya buka Alkitab. Mau tipu-tipu dia. Kamu bawa ayat berapa tadi? Mau tipu-tipu Ya, dia. Pura-pura Udah dia. kamu baca komplit. Jangan dipotong-potong. Masa Ya, kamu dipotong-potong bawa kitab ayatnya sendiri? berapa, Mas Bro? Pura-pura nggak tahu dia. Pura-pura Pura-pura nggak tahu nggak dia. tahu. Gimana? Mau tipu-tipu dia. Inilah Ya, tadi yang lainnya tenang aja ya. 1000 pertanyaan kalian itu akan saya jawab. Ya udah baca. Tenang aja, nggak usah. Lanjut Kang Erwin, biar aja sekalian lanjut. Diubah Kang Erwin. Coba. Silakan lanjut. Coba sebutin. Yang kamu potong itu di mana? Kamu bacain. Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 ya. Sebentar. Inilah hidup yang kekal ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kan? Setelah itu saya mengatakan kan itu konsep hidup yang kekal. Setelah itu bahwasannya saya menyebutkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya begini, kehendak apa yang diinginkan Bapak supaya mendapatkan surga gitu loh? Kehendaknya itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Belaga pilon. Kita buka ya Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepada anak ya, bukan kepada yang lainnya ya. Saya ulangi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, yaitu melihat Yesus. Percaya sebagai apa itu? Percaya kepada Yesus, bukan Percaya kepada sebagai Allah apa? SBT. Percaya sebagai apa? Ya, percaya kepada Yesus bukan kepada Allah SBT. Percaya Itu. sebagai apa? Loh, kan sudah dijawab. Kok ngais-ngais sih? Ya, gini. Ketika Anda mengatakan, ya kan, kehendak Bapak adalah percaya kepada Yesus. Kan percaya sebagai apa dulu? Percaya Ya, percaya sebagai sebagai Tuhan lah. Tuhan atau Tuhan, percaya Juru sebagai Selamat. utusan Tuhan? Percaya sebagai Tuhan, Juru Gimana Selamat. kalau percaya sebagai Tuhan? Bukan Allah ya, bukan Allah SBT ya. Iya, nggak usah nyambut di situ. Sedangkan di dalam Yohanes 17:3 jelas dikatakan inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, setelah Anda membacakan bahwasanya kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Yesus, percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Di Selamat. mana percaya sebagai Tuhan itu, Nah, Bapak? dia kan Juru Selamat. Percaya kan sebagai Yohanes apa bilang, dulu? Sebentar, saya jawab dulu ya. Tadi bilang kehendak Bapa. Saya jawab kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Allah dan Muhammad, bukan. Iya, percaya sebagai apa? Ya, Nggak usah orang kepada Kristen Nabi kan Muhammad. percaya sebagai Yesus adalah Juru Selamat, Sang Mesias, Raja Imam besar. Sebagai juru selamat, ya kan? Sebagai juru selamat. Apakah Mesias dan juru selamat itu adalah Tuhan? Oke. Mesias itu tertulis di dalam nubuat Mesias. Kalian buka Mika 4 ayat 8. Pertanyaannya, apakah Mesias itu Tuhan? Iya, makanya saya jawab dulu. Bagaimana orang belum jawab sudah dipotong? Iya,
apakah Mesias itu Tuhan? Ya. Nah, di mana itu Mesias itu Tuhan? Oke, Roma 9 ayat 5. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. No? Itu. Saya udah jawab. Terus bertanya apa lagi? Kata Paulus ya. Wah, kok kata Pak? Kata Paulus kan, enggak usah ketawa dulu. Ketika Ya, Anda sedikit-sedikit Paulus, mengatakan, ya saya jawab pakai data. iya iya betul. Sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tunggu dulu, saya Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, kamu menjawab itu. Ketika Anda mengatakan Yesus itu sebagai Mesias, juga Tuhan, sedangkan Yesus, ya kan? Ya, mengaku akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sana ada ending, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Tidak sini ada seorang yang datang kepada Iya. Bapa kalau tidak melalui aku. Saya Ya. tuh tahu dalilnya itu. Kamu bapak enggak itu? Di Yohanes berapa itu? Ya lanjut lagi Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu kan jelas kalau tidak melalui aku. Nah, di situ sebagai Yesus sebagai jalan, ya kan, sebagai jalan. Menuju kepada siapa? Menuju kepada Bapa. Nah, kepada Bapa. Di sini yang Tuhan siapa? Tuhan ya Yesus lah. Bapak bukan Tuhan. Yohanes 14. Bentar. Yohanes 14 ayat 10. Catat baik-baik supaya jadi kalian pinter. Tidak Yesus katakan, percayakah engkau "Diam bahwa aku dulu, di dalam saya Bapa?" belum Udah tahu ngomong, saya. Abdul, diam dulu Abdul. Ya. Panas dia, panas dia. mulai Tidak panas. Saya kan Nggak gini. Saya berdiskusi baik-baik kepada Anda. Kenapa Anda memanggil Abdul sedangkan saya namanya Bang Erwin? Oke, Bang Erwin, Nah, diam bisa dulu. kan? Saya bilang bisa. Kalau cuma bilang Tanco itu bisa. Ya. Hmm. Sekarang saya ngomong ya. Jadi kalau saya ngomong jangan dipotong supaya diskusi itu enak. Ya, Ya, kamu enjoy. bilang maksud kamu bilang Abdul Elegan. itu maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Saya tanya dulu, perjelas. Loh kamu kan tanya, dia Kamu bertanya, ngomong sama saya manggil Abdul itu maksud kamu apa? Saya tanya dulu. Ya memang Abdul kan Islam Nggak, dipanggil apa Abdul. maksud kamu? Dasar kamu mengatakan saya Abdul itu apa? Ya kan Muslim kan Abdul, Abdullah, Abdul Muthalib. Kamu panggil saya Abdul maksudnya apa? Saya tanya dulu. Maksud kamu apa? Gak ada maksud apa-apa. Itu otak-otakku panggil Dancok, kamu nanti marah pula kan? Lo masa Janco ya? Ya iya kan kena kan kau? Ya enggak Kalau suka-suka jelas tertulis di situ Bang Erwin, kenapa kamu panggil Abdul? Enggak marah saya. Itu Ya, sampai jadi mau baik-baik. ngomong apa saya enggak Diskusi marah. itu baik-baik. Nggak Ajaran usah kayak kita itu gitu. bukan kejang-kejang ya saudara. Enggak ada kejang-kejang. Saya enggak ada kejang-kejang. Bahkan Oke, saya saya jawab berani ya. open cam di hadapan Anda. Oke, diam Saya dulu berani saya open cam jawab. di hadapan Anda kok. Mau diskusi enggak? Mau diskusi Iya, enggak? lanjut, ayo lanjut. Oke. Saya berani open cam di Jadi hadapan Anda. Yohanes tadi kamu katakan akulah jalan. Tidak ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak bisa ke Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Oke. Jadi kamu melalui siapa coba? Nah, terus Nah, kalau tunggu, kamu melalui siapa? Nah, kalau saya melalui Nabi Muhammad SAW untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana datanya? Gini ya, coba saya Datanya, jelaskan ya. dalilnya. Sebentar dulu, Ya, sebentar silakan. dulu, ya kan? Di dalam Islam, ya kan, semua para nabi itu adalah jalan. Ini Islam ya, semua para nabi itu adalah jalan untuk menuntun kepada Sang Pencipta. Nah, kamu membawa dalil di mana di sini adalah akulah jalan, adalah kebenaran, akulah adalah hidup. Terus kamu mengatakan di 14:10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Anda mengatakan seperti itu. Padahal di situ apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Berarti siapa yang berkata? Bapa. Berarti ada dua entitas di mana Yesus sebagai orang yang diutus dan Bapa sebagai sumber utamanya. Terus Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Bapa posisinya sebagai apa dulu? Udah?
Artinya begini, Yesus ngomong Bapa berdiam di dalam aku. Bapa itu adalah roh, ya, nggak kelihatan. Ya, Bapa itu omnipresent, ya, bisa ada di Yesus, bisa ada di langit, bisa ada di mana-mana. Makanya Yesus itu disebut manusia ilahi, ilahi manusia, karena di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus menyatakan Bapa itu adalah kiasan untuk dirinya. Ya, Yesus menyatakan itu kiasan buat dirinya. Makanya apa Yesus katakan? Apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakan, tetapi Bapa Elohim, roh yang berdiam di dalam aku. Nah, sementara Allah SBT nggak punya roh, Zat yang Maha Suci. Nah, bagaimana Allah itu bisa berfirman? Yesus yang menyampaikan. Makanya Yesus katakan, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sudah. Oke. Anda mengatakan, ya kan, roh yang ada di dalam diri Yesus, semua, ya kan, semua roh itu adalah ciptaan Tuhan. Anda mengatakan Tuhanmu tidak punya roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta roh, pencipta roh. Iya, yang menciptakan roh itu Allah. Jadi semua orang ini memiliki roh dari Allah. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan yang berdiam diri di dalam diri Yesus itu adalah roh, sebenarnya kan roh ciptaan Bapa itu, roh ciptaan Tuhan. Jadi di sana saya katakan, di sana ada dua entitas. Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu utusannya Bapa. Jelas kok dikatakan. Di dalam Yohanes 17:3 kan Anda sudah baca sendiri. Di mana di situ yang Tuhan, di mana di situ yang utusan. Bila Anda mengatakan Bapa dan aku adalah satu, ya kan? Yesus tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak dari kehendaknya dari kehendak sendiri, tapi Bapaklah yang telah mengutus aku. Jelas. Berarti yang Tuhan siapa? Yang Tuhan apakah Yesus? Coba. Oke, jadi dari tadi sudah saya kasih tahu Yohanes 12:45. Yesus katakan begini, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Jadi melihat Yesus itu melihat Bapa. Makanya Yesus katakan begini, Bapa, aku telah mempermuliakan namamu, namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu adalah nama Bapa itu ketika datang sebagai manusia. Coba dibaca selanjutnya, Pak, dalilnya. Dibaca selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ngomong barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Melihat Yesus melihat siapa? Di situ ajarannya, Pak. Melihat Di Yesus situ melihat siapa? Ucapan Yesus Yohanes 12:45. melihat ajaran Bapak lah di situ. Oh, melihat. Loh, kenapa? Kalau Anda mengatakan melihat Yesus juga melihat Bapak, saya pertanyaannya, Bapak, kamu mengatakan Bapak adalah roh. Roh bisa dilihat nggak? Ya, justru karena roh tidak bisa dilihat, maka roh nggak bisa dilihat. Terus Yesus bisa dilihat. Roh itu dia, ya, roh itu tidak bisa dilihat. Pertanyaannya, Pak, Yesus bisa dilihat, roh bisa dilihat nggak? Ya, dia datang sebagai manusia, makanya Yesus bilang melihat. Nah, roh bisa dilihat nggak? Bapak Nggak sendiri bisa. mengatakan Bapak itu roh, nggak bisa dilihat kan? Ya. Nah, Coba sekarang kamu buka Terus- Filipi 1:19. ya buka sendiri dibaca. Ya, Filipi 1:19 saya bukakan dulu ya, sebentar ya. Saudara-saudara ya. Tadi kamu bilang Yesus bisa dilihat, roh tidak bisa dilihat. Tunggu. Ya saya kamu bukakan. yang ngomong, roh nggak bisa dilihat, kamu sendiri kok. Gimana kau nih? Ya. Berarti Yesus bisa dilihat nggak menurut kamu? Ya bisa dilihat lah manusia kok. Oh. Berarti yang tidak dilihat lihat. Ya, oke, saya bacakan ya. Saya Filipi saya 1. itu sesuai dengan Dengar dulu, pernyataan kamu dengar. sendiri, roh itu Saya tidak ngomong bisa dulu. dilihat. Tenang aja Pak D. Pak D sampean menengahi tak kandani Tuh, ya. nggak usah ngajak ngomong Jawa sama Ya. saya, tak ajak ngomong Jawa. Filipi nanti pesan 1 percing kamu. ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saya ulangi, Roh Yesus Kristus. Jadi dia itu, Yesus itu adalah roh yang datang sebagai manusia.
Ya. Gitu. Nah, udah jelas Kamu ya. membawa Filipi 1:19. Coba dibaca selanjutnya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Sedemikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupmu maupun oleh matiku. Di situ dimuliakan oleh siapa? Kan sudah dinyatakan. Dimuliakan oleh siapa dulu? Kamu ini nggak paham ya. Ya, itu di bawah ayat 21 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah terus keuntungan. yang kedua, Tetapi di situ jika aku itu harus hidup di yang dunia, ngomong siapa? Kesaksian Paulus di dalam penjara. Kasihan. Kesaksian Paulus di dalam penjara. Mas, apanya yang salah di situ? Berarti kesaksian Paulus. Siapa yang ngomong? Paulus lah. Paulus ini siapanya Yesus. Bisa ngomong seperti itu. Sedangkan itu kesaksian Paulus di dalam penjara. Di dalam penjara bisa ngomongin Yesus. Gimana Ada apa ceritanya? dengan kesaksian Paulus? Kalian bantah. Kalian bantah dengan kesaksian Paulus. Ya itu kan kesaksian kamu bawa kesaksian Paulus. Sedangkan Paulus ngomong itu di dalam penjara. Iya, Gimana karena ceritanya dia di dalam penjara bisa tahu Yesus? Kan dia menyaksikan Yesus dalam roh ketika dia bertemu di Damsyik. Guys, di penjara bisa ngeliat Yesus di roh, tapi keluar dari penjara nggak bisa. Gimana coba? Kamu paham nggak? Ketika Saulus berjumpa Yesus di Damsyik, paham nggak? Ya. Yang Paulus Saulus, kenapa engkau menganiaya aku, gitu kan? Siapa engkau? Tuhan, gitu kan? Kamu kira kami nggak tahu, gitu kan? Artinya begini ya, saya Kiranya jawab kita ya. nggak tahu. Yohanes ketika Saulus menatap Yesus, matanya buta. Ya, matanya buta, dia memandang ke atas ya. Itu bukti bahwa kuasa Yesus ada. Kok yang lain nggak buta? Yang lain kan juga lihat. Kok yang lain nggak buta? Biarin Aren. Lalu Yesus menyuruh Ananias untuk membuka matanya yang buta. Ya. Jadi itu kesaksian Saulus itu bukan hanya kesaksian doang, dia mengalami kebutaan ya. Anda membawa kisah para rasul 9. Saya tahu. Nah, pada saat Anda membawa kisah para rasul 9, ya kan? Di situ ada sebuah pengakuan. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sudah tahu kalau itu Tuhan, masih ditanya siapakah engkau? Nah, itu. Sudah tahu Tuhan, kenapa masih ditanya siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana aku dikatakannya kepadamu apa yang harus kuperbuat. Pertanyaan begini. Pada saat Yesus sebelum pergi ke langit, Yesus itu mengatakan akan kembali yang kedua kali seperti sedia kala, seperti wujud yang semula. Saya bertanya kepada Anda, sebenarnya Yesus ini datang ke dunia ini berapa kali sih? Ya. Oke. Jadi apa yang Yesus katakan kepada Saulus, mengapa akulah yang engkau aniaya? Ya, kenapa Saulus dibilang menganiaya Yesus? Karena dia menganiaya pengikutnya ya, saya ulangi. Gini loh. Itu katanya Yesus itu dianiaya Paulus kan? Kapan Paulus itu menganiaya Yesus? Udah jelas nggak? Saya jelaskan. Boleh nggak saya ngomong? Ya. Iya dari tadi juga dipotong ya. Ya, Yesus ngomong mengapa
mengapa engkau menganiaya aku? Artinya Saulus itu menganiaya pengikut Kristus ya. Dipelintir sama dia. Mana Mau ada nipu, menganiaya mau nipu pengikut dia. Yesus? Gak ada. Mau nipu. Kok bicara dengan Gak Jangan ada tipu-tipu di lah. situ menganiaya pengikut Yesus, gak ada. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Gak ada menganiaya pengikutmu, gak ada. Gak ada. Pendusta. Jadi kalau kamu baca Alkitab, makanya jadi bodoh. Kenapa? Memang jadi bodoh banyakan baca kitab. Karena apa? Karena apa? Kebanyakan baca Bible jadi bodoh katanya. Lihat dulu di dalam kisah itu, Yesus itu sudah menyatakan menganiaya orang Kristen. Saulus ini menganiaya pengikut Kristus. Ya. Coba dibaca lagi, Bang. Coba Sebentar dibaca dulu, lagi. kamu diam dulu, saya Coba bicara. dibaca lagi. Ya. Coba dibaca ulang. Jangan tipu-tipu dipotong. lah, Saya jangan bicara tipu-tipu di dulu. sini. Di komal saya jangan tipu-tipu kamu. Baca dulu Ya, yang benar itu. kenapa dia menganiaya pengikut Yesus? Nanti setelah dia ketemu Yesus baru dia percaya ya. Ya, dia menganiaya pengikut Yesus seperti tertuang dalam Yohanes 16. Dibaca dulu, Bang. Kisah para Rasul 9 itu dibaca dulu dengan baik dan benar. Saya sudah baca, saudara. Coba dibaca. Makanya saya jelaskan. Dibaca dulu dengan baik dan benar. Ya, saya jelaskan itu kenapa Yesus menyatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa disebut Pak Saulus menganiaya Yesus? Karena dia menganiaya pengikutnya Yesus. Di mana keterangannya mengenai anak buah apa Ya, jadi pengikut Saulus Yesus? itu Di mana? sama dengan telur asin ya. Aduh, sama telur asin. Ya. Asin apa ini? Tahu nggak telur Ini telur asin. Telur asin adalah telolis ya. Saulus itu telolis ya. Jadi gini loh, Bang Bocor ya, kita inginnya itu dibacakan dulu aslinya, jangan ditafsirkan. Padahal di situ jelas tertulis ya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di nomor 5-nya, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, jadi Anda mengatakan di situ Saulus itu yang menganiaya pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Tidak ada satupun tulisan seperti itu loh, Bang. Oke. Anda dapat penafsiran dari mana gitu Saya loh? jawab ya. Ya, supaya mulutmu ditutup, supaya dengar saya jelaskan. Jadi Saulus itu nama ketika dia belum bertobat. Dia itu menganiaya jemaatnya, pengikutnya Kristus. Dia tidak percaya bahwa kenapa dia menganiaya pengikut Yesus? Karena dia menganggap mereka. Aku di situ siapa sih, Bang, sebenarnya? Sebentar Aku dulu. di situ siapa? Saya Enggak, jelaskan. aku di situ siapa? Anda jangan tipu-tipu. Aku di Mau situ siapa? mendusta, jangan tipu-tipu Yesus. lah. Jangan tipu-tipu di sini. Mau dusta, jangan nipu-nipu lah. Nah, Bocor Aku di situ siapa? Yesus. Ditonton 200 ini, Nah, ditonton 200 kalau lebih. Anda mengatakan aku di situ adalah Yesus, kenapa Anda mengatakan itu adalah murid-murid Yesus? Nah, terus yang dianiaya Saulus siapa? Lah di situ bilang aku kok. Iya. Kapan dia menganiaya Yesus? Ya berarti memang itu tipu-tipu. Kalau Anda mengatakan kapan Saulus Itulah, menganiaya karena Yesus, kalian- apa mana Anda bertanya sendiri gimana orang ini? Terus Ya, selama ini yang Saulus lakukan terhadap pengikut Kristus apa? Nah, gini, Bang. Ya, Coba coba ya. jelaskan, kamu jelaskan dulu. Saya pengen tahu. Iya, saya ngomong, kau diam. Ya, coba Di situ jelaskan. jelas tertulis, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saya tanya kepada Anda, jelas, aku di situ adalah Yesus. Berarti pengakuan Yesus pernah dianiaya oleh Saulus. Nah, ini perkataan ini berasal dari Paulus. Nah, pertanyaan kan muncul nih, kapan Yesus dianiaya oleh Saulus? Sedangkan Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, kamu mengatakan yang dianiaya adalah murid-murid Yesus. Tetapi Paulus mengatakan di situ Yesus. Itu yang nipu siapa, Bang? Yang nipu siapa? Kamu udah baca datang Alkitab di belum? kebetulan. Hah? Udah baca Alkitab belum?
Loh, Dari tadi saya sebut Ya. apa lu Bang? Rusak orang ini. udah bocor dia, bocor halus memang, bocor halus ini. Bocor. Bocor. Sedangkan kamu suruh baca, suruh ngomong ya. Ya saya sebutkan ya. Di situ kisah para rasul 9 itu perikopnya adalah Saulus bertobat. Benar apa salah? Benar apa salah? Woi, Tobat karena apa? Nggak tahu lagi. Nah itu kan di situ- namanya ngarang. Di situ perikopnya kan Saulus bertobat. Ya kan? Ya Saulus bertobat karena apa? Coba. Ya, sebentar dulu. Nah, Ya, di dalam silakan kamu pengakuan jawab. itu, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Aku di situ adalah Yesus. Nah, Ya. sedangkan Yesus itu tidak pernah bertemu dengan Paulus. Muncullah pertanyaan, kapan Saulus ini menganiaya Yesus? Ternyata tidak pernah. Terus kamu mengatakan itu yang dianiaya adalah murid-murid Yesus. Kalau memang murid-murid Yesus, kenapa Paulus mengatakan di sini bertemu dengan pengakuan Yesus adalah aku, sebagai di situ adalah Yesus? Mau tipu-tipu? Nah, udah. Oke, jelaskan ya. di kebetulan. Ya, tadi kamu bilang mengapa secara langsung memang Paulus tidak menganiaya Yesus. Tetapi yang dia aniaya adalah pengikut Kristus. Dia menyatakan mereka pengikut Kristus menyembah manusia. Makanya dia aniaya, dia kejar. Itulah yang menyebabkan Saulus itu menganiaya pengikut Yesus. Jadi Yesus bilang menganiaya pengikut Yesus itu sama dengan menganiaya Yesus. Begitu. Itu penafsirannya di mana, Bang? Penafsirannya di mana itu? Makanya dia itu bertobat. Dia yang tadinya menganiaya pengikut Yesus, setelah mengenal Yesus, dia tidak lagi menganiaya pengikut Yesus. Begitu. Itu saudara. penafsirannya tertulis di mana, Bang? Penafsirannya? Ya kamu katanya baca Alkitab, ya kamu carilah. Aduh, penafsirannya suruh nyari sendiri. Nah, bukan penafsiran. Saya gini, Bang. Kamu kan orang Kristen nih. Saya pengen tahu nih. Penafsiran di situ yang dikatakan yang dianiaya adalah murid-murid Yesus itu bisa dapat dari mana gitu loh. Saya pengen tahu nih. Penafsiran yang Anda jelaskan tuh saya pengen tahu nih dapatnya dari mana. Janganlah Kamu lihat ngarang-ngarang, janganlah kehidupan Saulus ngarang-ngarang. bagaimana. Nah, saya akan bertanya ringkes nih. Kamu dapat penafsiran tentang Yohanes tentang kisah para rasul 9 di pasal 4 ini itu dapat penafsiran tertulis di mana supaya kita juga dapat wawasan. Jangan kamu ngarang-ngarang. Nggak ada tertulis kamu pakai Kamu penjelasan saja di sini. nggak ngerti. Iya, saya pengen tahu itu tertulis di mana penjelasan Saya kamu tanya itu. dulu sebentar ya. Kamu diam. Saulus bertobat karena apa coba? Saya tuh pengen tahu kamu nggak menjelaskan tahu, bahwasanya nggak itu tahu. pengikut Yesus yang dianiaya itu tertulis di mana, nggak tahu Ten? kenapa Saulus bertobat? Karena apa? Kok malah bertanya, ditanya penafsirannya dapat dari mana, kok malah bertanya Tadi kamu info? bilang. Nggak ada orang. Ya, Yesus kan bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Mengenai aku. Terus kamu menafsirkan Ya, itu sekarang saya adalah bukan murid menafsirkan. Yesus. Itu Selama- tertulis di mana? Selama ini Saulus hidupnya bagaimana dengan pengikut Saya Kristus? bertanya, kamu menafsirkan aku di situ adalah murid-murid Yesus, itu dapat penafsiran tertulis di mana? Saya pengen tahu. Iya, menganiaya Yesus kan menganiaya pengikut Yesus. Iya, menganiaya itu Yesus. tertulis di mana penafsiran kamu itu loh? Aduh. Kamu pengen tahu? Hmm. Kamu lihat di Aceh melarang ibadah. Yesus Deh. Tuhan. Contoh. Nangis dia, nggak bisa jawab, nangis dia. Kok nangis? Ini kemana-mana jawabannya endless kok ini. Iya. Mana nangis? Nggak ada. Nangis dia, Pak Ustaz. Nggak bisa jawab, Kabur dia. nangis dia. Nah, kabur dia. Masih kau mau datang besok. Nggak Masih mau kau mau jawab. datang Ya, besok. Nangis dia. Mau nipu-nipu dia. Bisa-bisanya menganiaya aku jadi menganiaya jemaat.
inilah hotel-hotel Ini ada tafsir Pak Nugroho sendiri, nih, Pak. makanya Ada Pak Nugroho. banyak deh Pak Nugroho, ada oten kok nangis pagi-pagi Pak Nugroho. Pak Nugroho ini jahat sama saya. Pak Nugroho ini jahat sama saya. Pak Nugroho ini baik. Nugroho nih Katolik. Pak Nugroho ini baik sama saya, tapi tidak tepat janji. Nanti tak screenshot WA-nya Pak Nugroho ketahuan nih nggak tepat janji sama saya. Soalnya masih di Sabak lah nih. Ini ada santai di Bang Erwin ada satu nih, yang mau naik nih. Jadi Pak Nugroho nih kemarin kan Jangan teleponan musik sama ini, saya kan. Protestan juga. Telepon sebentar. Oke. Iya, saya mau meluruskan aja kebodohan Erwin ini. Ah, iya, luruskan. Ayo, Pak Nugroho. Erwin, kamu tanya di tafsir di mana? Ada Iya, dia. kamu nanya tadi apa? Di tafsir di mana? Jangan diulang ya. Bentar, teman-teman. Hah? Dia terus Mau begini. ditafsir di mana? Nugroho silakan naik. Sebentar. Pak Nugroho naik lagi, Pak Nugroho. Lo pikir Naik ini lagi, Pak Quran Nugroho. di tafsir. Sebentar. Hah? Tenang. Pakai otak lo. Lo pikir Tenang. ini Alkitab di tafsir. Jangan Tapi pakai gitu hikmah lah. Tuhan yang Kenapa benar. Tenang, saudara yang terkasih. Tenang, pagi-pagi gini. Darah Yesus, tulang Darah Yesus, Yesus. Lo pikir Gini, ini gini. kalau mau ditafsir. Gini. Hah? Sebentar. Yang menafsirkan Pahami siapa? Alkitab, bukan Yang memberi menafsirkan tafsir. otak sendiri loh, kok saya yang dituduh. Kamu menuduh saya. Itulah bedanya kita. Kalau kalian Silakan harus ada ini tafsiran. orangnya. Tapi kami Besarkan pahami saya Tuhan Pak Ustadz. sendiri. Besarkan saya Pak Ustadz. Foto saya besarkan. Silakan Anda Bodoh tuntut. amat Ini lo. saya live-kan di Seandainya YouTube. anak- Buktikan seandainya- kalau saya seandainya masukkan anak Bible. Anda di Di mute dulu, Pak Ustadz, di mute dulu. Saya Dari ingin tadi, mengatakan ya. Sebentar. Di mute dulu semua. Saya ingin mengatakan, menegaskan kepada Anda. Buktikan kalau saya menafsir. Saya mengatakan yang menafsir saudara kamu Kristen. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ini foto saya, silahkan Anda menuntut saya kalau saya menafsirkan Bible kamu. Yang menafsirkan saudara kamu. Saya meminta tertulis di mana penafsiran Anda tentang aku itu bahwa saya murid Yesus. Kok kalau malah nuduh pun mau meluruskan, kamu sendiri malah tidak tahu apa yang jadi penjelasan. Kan koplak kamu itu namanya. Sudah, saya di bawah tadi saya ngerti maksud lo. Lo tanya ditafsir di mana? Kan pada teman saya tadi di Alkitab kami itu ditafsir di mana? sorry Ayat ya. tafsirnya di mana? Kenapa saya Saya hanya meluruskan. Jangan rusik, Lo diam dulu Kenapa kau, saya jangan repot kau. diturunkan? Takut ya? Woi, kabur siapa yang nurunin? Bedanya kita lagi. Rame dia. Siapa yang nurunin kamu itu? Kenapa saya diturunkan? Jangan Takut Woi, ya. dasar fitnah kamu. Siapa yang nurunin? Bocor. Dasar bocor kamu. Jangan buka Tenang. Udah. Tidak ada satupun Muslim takut sama dengan Kristen. Sebagai wujud kami tidak takut nih open cam nih. Ya, kita kembali Buka ke saya topik ini. ya. Gak ada Kita takut-takut kembali kami ke sama topik Kristen. ya. Kenapa takut? Ya, kita Kenapa kembali ke takut? topik. Bahkan Oke. saya tunjukkan kepada Anda ya. Kalau berani, Dengar sama jangan Kristen ya. Dengarkan sama Kristen. Baru tanggal 5 kemarin saya ketemuan dengan Pak Nugroho. Nggak ada masalah saya ketemuan dengan Pak Nugroho. Nggak Iya, masalah. belum. Kenapa takut? Ayo kita ketemuan di mana? Kenapa takut sama kamu? Habis Ya, kau. sebentar, saudaraku. Kembali Muslim takut. Muslim takut. Orangnya yang takut. Saya di mute, saya di Panas dia. buktinya saya di kick. Panas dia. Panas teman-teman. Nggak ada satupun moderator yang mute kau bocor. Kami malah santai dengerin Oke, omonganmu. nanti dulu Nggak biar usah- saya nggak usah bicara. itu, Enggak, saya fitnah-fitnah bicara dulu. kau. Saya bicara dulu. Bocor. Kami dari tadi menghargai dan menghormati kamu. Kamu jangan dusta di sini. Kamu sudah memfitnah kami. Siapa yang memfitnah? Kamu kalau gila itu jangan ngajak-ngajak orang kamu stres itu. Kamu sembarangan bicara di sini. Kami dari tadi menghargai kamu dari tadi itu. Menghormati kamu ketika berdiskusi. Enak saja kau bicara di sini, bicara dusta. Dasar otak berkutak kamu. Lanjut. Nah, oke, saya jawab ya. Kristen kan kalian bilang ajaran sesat. Ya, Muhammad Jangan lari kemana-mana dulu. Tentang penafsiran tadi dulu. Dalilnya mana? ya, tentang penafsiran tadi saya jelaskan, kamu nggak percaya. Dalilnya mana? Pakai Ya, kalau dalil. kamu tidak percaya, ya itu deritamu. Bukan soal percaya atau enggak. Dalilnya dari mana?
Orang Kristen itu percaya kamu mengatakan dengan penafsiran bebas kamu, kita suruh mendengarkan penafsiran bebas kamu gitu. Asumsi kamu suruh dengerin kita. Ya. Mau tipu-tipu suruh dengerin kita gitu. Kenapa Yesus mengucapkan kata itu? Karena selama ini memang Saulus itu menganiaya pengikut Kristus. Pertanyaannya, itu yang terjadi. Anda menafsirkan aku di situ sebagai pengikut atau murid Yesus itu di mana tertulis? Kan gampang itu pertanyaannya. Iya, karena selama ini kan dia menganiaya pengikut Kristus. Tertulis di mana penafsiran murid-murid itu kalau yang dianiaya oleh Saulus di situ? Tertulis di mana? Itulah kehidupan Saulus sebelum dia namanya Paulus ya. Saudara dengar. Tertulis di mana? Tertulis di mana gitu loh? Maksudnya. Bicara dulu lah. Kamu tenang aja, saya bicara. Didengar. Kamu bicara nggak pernah saya potong. Nggak, saya kan bertanya tertulis di mana? Oke, saya jelaskan. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi sebelum Yesus itu ngomong begini, Saulus itu seorang penganiaya pengikut Kristus. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu kehidupan dia. Namanya masih Saulus. Nah, setelah dia bertemu Yesus, namanya bukan Saulus lagi. Setelah matanya buta, namanya menjadi Paulus. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Yesus keluar Asia. Lupa dengan pertanyaan saya. Di situ ngaburin, mau ngaburin dia mau ngaburin Bang. Di situ akan mengatakan aku, kamu sebutkan sebagai murid-murid Yesus. Saya tuh pengen tahu penjelasan bahwasanya di situ yang menganiaya adalah aku itu adalah Yesus itu sebagai murid Yesus itu tertulis di mana gitu loh. Penjelasan Anda itu tertulis di mana penafsirannya? Kurang gimana tuh? Jadi menganiaya secara langsung itu tidak ada. Tetapi kehidupan Saulus selama ini menganiaya pengikutnya Yesus. Ya sama saja ketika kamu menganiaya anak saya, sama saja kamu menganiaya saya. Jadi itu yang Yesus sebutkan. Untung jadi, Pak puasa ini Pak. Untung puasa saya sahur nih. Untung saya sahur banyak nih Pak. Tidak ada. Ya tidak ada yang menganiaya Yesus ya. Jadi dia dianiaya ketika dia disalib. Ya, tidak ada. Paulus tidak pernah menganiaya Yesus, tapi ucapan Yesus itu menggambarkan bahwa ketika menganiaya umatnya itu sama dengan menganiaya dia. Begitu saudaraku. Berarti ngarang kesimpulannya. Saya itu cuma tanya itu. Kalau seumpamanya gini ya, seumpamanya gini. Itu nggak ada tertulis, tapi penjelasan Bapak gereja atau gimana kan sudah toh. Ini loh saya bertanya, itu tertulis di mana? Saya pengen tahu nih, saya pengen belajar nih. Bahwasanya di situ tertulis, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Aku di situ kamu katakan adalah Yesus, tetapi kamu menjelaskan di situ adalah murid-murid Yesus. Nah, pernyataan aku di situ adalah murid-murid Yesus sebagai penjelasan kamu itu tertulis di mana? Saya kan pengen tahu itu, pengen belajar. Nah, kamu tunjukin gitu loh, kan enak gitu loh. Udah. Ya, kamu ternyata nggak ngeh ya, masih daya tangkapmu rendah. Udah dari tadi saya jelaskan, ya, menganiaya anak saya sama dengan menganiaya saya. Ya, jadi tidak tertulis secara implisit bahwa menganiaya Yesus menganiaya Yesus secara aja nggak ada tertulis, beres tuh Pak. Berarti tidak ada tertulis. Nggak ada tertulis, kita nggak repot loh. Mau ngarang aja kok. Ngarang. Lalu ngarang bebas gitu aja kok repot, minta ampun loh. Ya, lalu Saulus kehidupan dia sebelum menerima Kristus apa yang dia lakukan coba? Iya, kamu jelasin lah. Udah dijelasin loh, kenapa kamu sendiri yang nggak penjara kamu tertawa dia? Lah itu herannya orang jahat kepercayai. Kamu ditanya kehidupan Saulus sebelum dia bernama Paulus, kamu nggak tahu ya? Nah, itu buktinya kamu itu nggak tahu apa-apa. Apa ini? Namanya Saulus. Penjahat dia. Oke. Kita lanjut ya. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Kamu mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Oke. Sekarang saya
ngetes kamu supaya saya bisa belajar sama kamu ya. Ya. Saya dikatakan tidak tahu apa-apa. Saya ingin belajar sama kamu. Siapa yang diusir Yesus di akhir zaman? Silakan. Yesus, ya orang-orang yang berbuat dosa, yang menyebut-nyebut nama Tuhan, berbuat dosa, tidak melakukan hidup kekudusan, tidak hidup dalam kekudusan. Di mana tertulis itu? Pakai sesuai dengan dalilnya. Ya, saya sampaikan kan memang Yesus mengajarkan seperti itu. Kan kamu mau ngambil ayat bahwa pada hari akhir nanti, ya toh, engkau yang bernubuat namaku, ya toh, ya kan saya bertanya, namaku, sesuaikanlah dengan dalil menjawab. Hai engkau pembuat kejahatan. Nah, ya kan saya bertanya nih, siapa yang akan diusir oleh Yesus? Jawab dong dengan data sesuai yang tertulis, jangan bernarasi bebas, menunjukkan kalau kamu tuh nggak tahu Bible gitu loh. Yang diusir Yesus dalam penghakiman, Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Domba di kanan masuk Firdaus, kambing di kiri, mbek masuk neraka. Ya. Ada. Kayaknya saya ingin bertanya, tapi pengen saya jawab sendiri. Pada saat Yesus mengatakan, ya kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dikatakan oleh Yesus ini pertama ya, yang dikatakan oleh Yesus ini nyala dari hadapanku ini siapa? Ya, semua Kristen. Bentar, saya jelaskan. Kalau pelan-pelan aja Pak Ustaz. Berbicara tentang ayat itu kepada orang-orang Kristen yang berbuat kejahatan akan diusir, ya, yang hidupnya tidak kudus, ya, hidupnya poligami, suka kawin cerai, ya, itu akan diusir karena berbuat kejahatan. Anda mengatakan itu tidak sesuai dengan dalil, yo. Padahal di dalil itu sebelumnya sudah jelas lah. Bukan kamu yang diusir oleh Yesus itu ya, yang bernubuat demi nama Yesus, yang bermujizat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus, dan yang mengatakan bukan setiap orang yang menyebut diriku Tuhan, Tuhan. Nah, itu yang diusir oleh Yesus. Itu Kristen atau ada yang bilang Kristen? Jadi sesuai dengan dalil gitu loh. Jangan ngarang bebas. Iya, kan udah dijawab. Yang poligami, Anda di mana tertulis itu yang poligami itu? Ya berbuat jahat kepada Anda. Poligami. Tunjukkan dalilnya. Yang akan diusir oleh Yesus adalah orang yang berpoligami. Tunjukkan datanya. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 5. Bukan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan dibuat oleh orang-orang yang memikirkan hawa nafsu. Dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, orang-orang poligami itu memikirkan hawa nafsu. Tidak mengenal Tuhan. Ya. Aduh, mau nipu-nipu dia. Mau nipu-nipu. Mau nipu-nipu. Ya, siapa yang poligami coba? Sekarang gini. Siapa yang pertanyaannya tuh jelas, Ten. Siapakah yang akan diusir Yesus yang dikatakan nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan? Saya mengatakan yang diusir oleh Yesus adalah orang yang bernubuat dengan nama Yesus, yang bermujizat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus, sekaligus yang menyebut Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Terus kamu mengatakan begini, yang diusir Yesus itu orang yang berpoligami dengan ini dan itu. Di mana dalilnya orang poligami diusir Yesus? Jelas tertulis yang menyebut Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus, itu yang diusir. Kamu itu ngarang bebas. Katanya kamu mengajari saya yang tidak paham Bible. Ternyata kamu Oke.
kejahatan. Selamat pagi. Dari Artinya perikopnya begini, Bang Erwin saudara. baca nggak? Bang Erwin baca perikopnya nggak? Apalagi nih teh. Perikopnya kan pengajaran sesat. Tentu saya di sahur banyak tadi Pak Ustaz. Iya. Itu kan perikopnya pengajaran sesat. Lah iya Dari itu Kristen buahnya makanya kamu itu mengenal Kristen mereka. Bapak Paulus Itu pengajar apa namanya pengajaran pengajar sesat. Itu Paulus Iya. pengajar sesat. Sekarang gini Nah, deh, iya. saya nanya. Saya nanya yang sering kalian baca tuh surat Saya Al-Ikhlas. jawab. Saya mau nanya. Surat Hai, Al-Ikhlas kamu itu yang sering kalian pembuat baca itu kejahatan. perkataan Erwin, Allah bukan? ehonya kegedean deh kalau enggak salah. Hai kamu pembuat kejahatan. Apa Pokoknya kejahatan ketinggian. yang dimaksud Yesus? Ialah Lukas 16 ayat 18. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itu salah satu kejahatan. Jadi kalau orang Kristen berzina, Nyambungnya di mana? Yang diusir Yesus nyambungnya di mana? kamu diam dulu, saya jelasin supaya kamu pinter. Apakah ada lanjutannya di situ akan diusir Yesus? Jadi orang-orang yang berbuat kejahatan bernubuat nama Yesus, menyebut nama Yesus, Nice, ya kasihan membuat nama amat. Yesus, Ini tapi kayak- mengawini istri orang seperti Muhammad. Sebentar Pak Ustaz, sebentar Pak Ustaz. Iya, Sebentar Terus Pak Ustaz. kemudian dalam satu Mute dia, kejahatan, mute dia, Enggak. ya kejahatan, mute dia, mute dia. Sudah mulai nggak jelas. Mulai Itu ini, turunkan, mulai. IWK turunkan. membunuh orang menyebut nama Tuhan. Sebentar. Bocor, kamu, saya tanya dengan baik-baik. Saya bertanya, siapa yang diusir Yesus? Kamu tidak bisa menjawab secara data dan dalil secara eksplisit. Padahal jelas tertulis di dalam Matius 7, 23, 22. Tertulis loh itu. Tapi kamu membawa narasi tentang Nabi Muhammad. Saya bertanya kepada kamu. Teman-teman Saya bertanya ngerekam ya. kepada kamu. Motong dulu Bang Erwin, mohon izin. Teman-teman ngerekam ya tadi ya pertanyaannya, saya juga nanti saya cuplik Ya memang untuk data. rekamannya. Nah, udah. Iya. Oke. Saya pakai data. Oke. Siap ya. Saya bertanya sama kamu baik-baik. Sebentar, Aki. Kamu, saya tanya baik-baik, kamu tidak bisa menjawab, lari kemana-mana, terus kamu lari ke Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan begini, sebatas mana kamu tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Tanpa data kamu open cam, saya cari kamu. Ayo. Oke. Mana datanya? Muhammad ketika mengawini Zainab Tampilkan. adalah Tampilkan. Tampilkan datanya. itu tertulis dalam Tampilkan. dalam surat Tampilkan datanya. Jangan kamu bawa narasi bebas, kamu tidak bisa bawa data. Kita enak loh. Kamu tidak bisa menjawab, ya kan? Setelah tidak bisa menjawab, kamu bawa narasi, mau menghujat. Silakan. itu Bang Erwin. Bisa open cam itu. Tunjukkan datanya. silakan Ya, dibuka. silakan. Bacakan. Jawab kau dengan narasimu kau. Ya, iya. Record guys, Baca nih. record. Open cam dulu lah. Open cam dulu Nah, lah. ini ya. Surat Nggak Al-Asad, open cam. Kalau kau Muhammad mengawini Zainab Sudah. ya. Ini. Ya biarin. Lihat ya, Muhammad mengawini Zainab. Zainab itu bekas Dibaca istri dulu, anak-anaknya. dibaca dulu. Dibaca, jangan jelaskan. Al-Azhar berapa? Kita rekam bareng-bareng ya teman-teman, kita rekam bareng-bareng si bocor. Oh, Direkam untuk ya, guys, ya. cybercrime, untuk cybercrime ini apa namanya, tag cybercrime ya. Itu Ini dia. gini. Kamu baca di Al-Azhar berapa? Kamu bacakan. Al-Azhar berapa? Kamu bacakan. Al-Asad 38. Ya, kamu bacakan. Jangan narasi dulu, dibacakan dulu baik-baik. Tidak ada suatu keberatan pun untuk Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi Sudah, stop dulu Pak Ustadz. Iya. Kita baca, kamu membaca itu sesuai enggak dengan narasi kamu pertama? Enggak sesuai, berarti kamu menghujat. Mana nggak sesuai Sekarang data kamu. tutup, hentikan open cam-nya, hentikan Pak Ustadz. Iya. Dia tadi mengatakan, di sini jelas tertulis ya, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti tidak berlaku. Dia di narasi awal, dia menyebutkan Zainab. Saya ingin tahu, di mana di sini tertulis Zainab? Tunjukkan kepada saya kalau di sini tertulis Zainab. Ayo. Tunjukkan di dalam Al-Ahzab 38 ini tertulis Zainab. Di mana? Jadi Al-Ahzab 38 Allah mengawinkan Muhammad ya. Tunjukkan di mana di situ tertulis Zainab. Ente diam dulu. Karena di situ nggak ada tulisan tertulis Zainab. Ayo. Di sini kita bertanya, bukan minta penjelasan. Santai aja. Saya bacakan ulang. Nanti kalau ada kata Zainab, kamu tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na'ala nabiyyin harajin fima fadallahu lah. Sunnatullahi ladzi naqal min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdur. Di mana di situ tertulis Zainab? Ayo, tunjukkan. Di mana di situ tertulis Zainab? Jangan kerasukan nanti Di mana di situ tertulis Zainab sesuai dengan narasi kamu? Jangan kerasukan santai. Kenapa kerasukan? Saya open cam. Kenapa saya tertawa? Ya, oke. Tutup mulut. Dalam ayat tersebut, ya Allah menerangkan bahwa di mana tertulis Zainab? Dulu. Tunjuk aja, tunjuk begini ya. Kamu kira saya nih apa? Tunjukkan gini, ya tunjukkan. Ini loh tulisan Zainab gitu. Ini loh Zainab tertulis. Di mana tertulis Zainab di situ? Ayo, jangan tipu-tipu di sini loh. Ini saya bicara dipotong. Ya kan kamu tidak menunjukkan tertulis Zainab. Karena bahwa ente itu sudah kerasukan, udah kepanas. Karena kamu mau tipu-tipu. Karena kamu di sini mau tipu-tipu. Ya jelas yang dikawini Zainab. Di mana tertulis kata Zainab di situ? Nah, kalau kamu bilang bukan Zainab siapa? Ayo. Nah, saya bertanya di mana tertulis kata Zainab di situ? Zainab kan istrinya Said. Di situ tertulis Zainab di mana? Saya pengen tahu dulu. Ya, bagaimana kamu mengetahui tentang Al-Quran sehingga kamu bernarasi sesuka hatimu? Ya Said kan istrinya Zainab. Siapa? Di situ ditulis Zaid di mana itu? Di Al-Quran itu. Ya Said itu kan istrinya Zainab. Di mana tertulis? Di ayat 38. Siapa? Siapa anaknya? Zainab itu aja salah kau. Kamu aja baca Al-Quran nggak bisa. Katakan Zainab Zaid di mana? Ditanya nggak bisa kamu. Lalu siapa? Kalau bukan Zaid siapa? Ya coba kalau bukan Tadi kau melempar narasi bebas. Kau nggak bertanggung jawab Bang Erwin. Open cam. Kau mana open cam? Aku minta kau open cam. Kau tampilkan wajahmu itu. Oke, Allah saja nggak open cam. Open cam. Buka. Allah saja nggak open cam. Kalian permasalahkan. Adil. Nah, kau open cam. Buka wajahmu sekarang. Saya botros itu dicari Bawa datamu, tunjukkan di mana tertulis Zainab. Bocor. Kau tadi menempel narasi Nabi Muhammad mengawini istri orang. Aku minta kau open cam. Kau penghujatan kau. Ya kau bawa Quran pula kau. Iya. Ini mantap. Kau open cam sekarang. Tunjukkan bahwasanya kau orang yang bertanggung jawab. Mengawini jandanya saya. Open cam. Kau tadi bilang ngawini istri orang kau. Janda. Oke, kita ada rekamannya ya. Oke. Bentar Bang Dian. Biar saya yang ngomong ya. Bang Dian. Oke, biar saya yang ngomong ya. Lalu turun ayat Quran. Di mute, bantu mute ya moderator. Iya.
kita punya rekamannya ya, kita punya kopiannya, punya rekamannya yang jelas. Di awal si bocor ini mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini istri orang. Nanti kita ini ya ada rekamannya. Mengawini jandanya Said, dengar enggak? Nanti datang aja ada rekamannya. Masih Ada rekamannya. Di-mute ya. Moderator di-mute, mohon izin bantuan Allah mengawinkan Muhammad. Moderator mohon izin ya. Jadi saya hanya meluruskan kenapa suka. Kenapa Oke ya. Jadi itu ya teman-teman, tadi narasi dari si bocor itu sudah ada narasi yang menyesatkan ya, bahwasanya dia mengatakan di ayat surat itu, di surat Al-Ahzab ayat 38 yang disebutkan seperti ini ya. Maka yang ala nabiyyi min harajim fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Di situ bahwasanya tidak ada keberatan apapun pada Nabi Muhammad tentang apa yang telah ditetapkan baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah, sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Memang ayat ini menerangkan tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Zainab binti Jahsy, namun kondisi atau status Zainab binti Jahsy tersebut sudah diceraikan oleh Zaid. Nah, kemudian baru dinikahi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun si bocor ini bernarasi bahwasanya baginda Nabi Muhammad menikahi istrinya orang, dan itu satu penghujatan yang sangat luar biasa. Pertama, menghujat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri orang. Yang kedua, memelintirkan ayat Al-Quran tanpa keilmuan. Yang ketiga, sangat menyinggung umat Islam, di mana umat Islam sangat mengagumi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi itu sudah cukup ya. Jadi teman-teman, jadi takut ini ada takut mau diturunkan, takut. Ya, itu ya. Jadi itu keterangan ayat tersebut ya. Jadi bocor dari tadi gini ya, bocor ya. Ini takut kita open cam aja biasa aja kok, kamu dari tadi aja nggak kelihatan. Kok kita dibilang takut, lucu kan ya? Mohon izin. Jadi bocor ya. Dari tadi kami sangat menghargai, sangat menghormati Anda di sini. Anda Allah mengawini Muhammad. Ini enggak perlu dijawab, Ustaz. Enggak perlu dia jawab. Masa Allah SBT mengawini Muhammad? Kan lucu. Muhammad sudah turun ayat. Keturunan PKI loh. Kau kalau udah mengucap, kau keturunan PKI loh. Kalau kau enggak punya data, sebentar. Yang lain sebentar. Yang lain sebentar dulu. Yang lain di mute dulu. Ya, saya akan sanggup mengatakan, kau menuduh yang barusan tadi, saya nggak sanggup untuk mengatakan. Kau menuduh tadi barusan tadi menghujat, saya katakan kau keturunan PKI kau. Iya, kamu juga PKI ya. Kamu PKI. Barusan tunjukkan datanya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan, kau keturunan PKI kau. Ya, kamu banyak PKI kok. Ya, tunjukkan datanya. Ada orang Kristen itu ikut PKI ya. Tunjukkan datanya. Keturunan PKI. Tunjukkan datanya. Ya. Yang barusan kau ucapkan, tunjukkan datanya. Oke, silakan. Diam, tutup mulut ya. Bang Erwin, izin. Harusnya gini, kau open cam. Bocor. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Kau mau lihat orang Islam keras? Kau mau lihat orang Islam keras kau? Tadi baik. Ustadz kami ngomong baik-baik, dihargai, kau tidak diturunkan, kau kemana-mana, kau menghina Nabi sana, kau menghina Allah, kau mau apa kau? Apa dendam kau?
Kau open cam. Open cam kau. Open cam. Kau mengatakan loh, baru saya ngomong. Kau. Apakah sudah tidak bisa? Open cam kau. Open cam kau. Haram darahnya, Open cam halal kau. darahnya ya. Ya kan? Kami bilang Kau open cam kau. Dari bocor. tadi kau dihormati. halal darahnya. Diajak diskusi baik-baik, ngalur ngidul kau dihormati kau. Kau kira kami Ini takut yang sama kau. dipancing sama si bocor biar kita emosi. Tenang, saya tidak terpancing. Ini yang dipancing sama dia. Tenang, saya tidak terpancing. Yang penting dikondisikan Kau begini. jangan dikira enggak apa. Tenang. Kalau kau udah bicara kehormatan. Tenang bagian. Nanti kita Nah, puasa biar dia malah tahu juga, berkurang. Ustaz. Iya. Nah, sebentar. Biar kau tahu Kita bocor. sudah Kau tahu. tahu Biar bagian. kau tahu. Malah itu yang diolok-olokkan ke Kami kita. tidak ada takut-takutnya sedikit pun dengan kalian. sudah tahu. Ya. Halal darahnya. Itu yang diolok-olokkan ke kita. Ya. Jadi gini, dia Kau. tenang. Dulu saya mengatakan begini. Kafir halal Kalau Anda mengatakan dengan hujatan itu tidak bisa menunjukkan datanya, ku bilang kau keturunan PKI karena kau tidak bisa menunjukkan data atas ucapan kamu. Ya, tunjukkan datanya Allah Iblis bang, dia keturunan iblis. Saya mau tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya atas kamu mengatakan Allah melarang Nabi Muhammad. Silakan. Iya. Ayo. Open cam. Di dalam Tunjukkan datanya. Allah menyatakan kepada Muhammad di dalam Al-Ahzab 36 ya. Di situ dikatakan bahwa dia ini ya, saya buka dulu Al-Ahzab 36 ya, sebentar. Kau bawakan Repot lagi guys. Suka Allah mengawini Nabi Muhammad. dengar dulu, saya bacakan dulu. Jangan Gak ada di situ. Allah mengawini Muhammad gak ada di situ. Jin korinnya di Kau memang iblis lah kau. Sudah ya, Ustadz Miftahat, kita sudah tahu ini Kita serahkan coba ke Bang Nalbo. keturunan iblis ya kan, Gantian aja kita. keturunan kera, Ini. keturunan bangsa kera. Kabur ya, kabur ya. Mau diituin lagi? Kabur ya, kabur. Saya sanggup Keturunan bangsa kera itu, Tanya beda ada keturunan dua. iblis. Pertama, Nabi mengawini istri orang. Satu. Yang kedua, dia mengatakan Allah mengawini Muhammad. Tadi ingat kata-katanya yang terakhir. Betul. Iya Jadi, betul. kami jangan dipancing-pancing loh, Toten. Kami baik-baik gitu loh ya. Tadi Bang Erwin melayani Anda baik-baik gitu, one by one, satu demi satu narasi Anda dikupas. Tiba-tiba Anda ini tidak bertanggung jawab gitu loh. Anda memframing kami takut. Jangan dicoba-coba orang Islam. Tidak naikkan lagi. Mana takutnya Contoh coba begini. open cam. Contoh begini, Bang. Bang lagi Bang. Contoh begini. Dalbo nih menampilkan data nih. Enak kan kalau pakai data kita ini. Naik lagi, Pak. Kalau Yesus ini pencuri ayam. Itu Pak, baru. Ini data, Bos. Data. Begitu. Kalau Anda menuduh Nabi Allah menikahi Nabi Muhammad, silahkan pakai dalil. Saya pakai dalil. Dan Yesus ini menikahi keledai. Saya pakai data. Pakai data saya. Ini ratusan datanya. Ini perkara ya telolis ya. Ini saya punya sejarah. Ya. Sejarah Kristen ini bagaimana Kristen ini mendirikan ajaran kasih dengan dasar pembantaian. Ya. Ini nih. Kita punya kitab sejarahnya. Kebiadaban di balik penyebaran ajaran kasih Kristen. Di sini ada dua nanti. Ya. Yang mana ajaran kasih Kristen atau Islam? Nah, ajaran-ajaran Islam ini diperangi dan memerang. Islam melawan. Itu bisa kita lihat di data-data di sini ya, bahwa selama peperangan ya, Islam itu
ya disimpulkan dalam Sirah Nabawiyah tentang korban peperangan itu tidak seberapa, tetapi ada 10 juta jiwa yang dibasmi oleh tentara Kristus. Pada zaman itu dikatakan tentara Kristus. Yang naikkan lagi dia itu supaya kasatnya tidak ada. Udah kabur nggak ada di ininya, nggak ada. Wah. Nah kalau hujatan, data-data saya ini full hujat. Ayo Kristen dong, naik lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Dalbo. Mana Kristennya? Gak apa-apa, artinya dia membuktikan hujatannya tanpa dasar. Saya Dalbo mau dikatakan hujat nggak masalah, karena Kristen memang adalah agama hujatan. Dan saya mampu bertanggung jawab menunjukkan data-datanya. Kalau mau salahkan data ini, salahkan Mbak Google. Jangan salahkan saya. Kalau Yesus ini pencuri ayam. Nah, mana lagi dia mencuri keledai? Seandainya dia curi keledai, dia guling, masalahnya dia tiduri. Nah ini kalau mau Anda mengatakan ini premin, ini apa, ini ada dalilnya bro. Ya, dalam Matius 20:22. Yesus, kebiasaan Yesus ya seperti itulah. Ya. Itu satu. Dan kedua, Yesus mencuri ayam. Ini bayangkan, ini ayam siapa lagi dicuri? Jadi saya benarkan, saya sepakat Hansip Romawi ini menangkap Yesus lalu dia menyalibkan, karena perbuatan Yesus ini yang dari Yunani ini luar biasa, saudara-saudara ya. Mana dia mencuri keledai ini digunakan entah apa, ternyata untuk menyalurkan ya. Nafsunya itu wajar. Dan kedua, mencuri memetik kebun orang. Ini apakah ini yang dikatakan Tuhan? Kerjanya mencuri melulu. Ya Kristen, tolong naik lagi lah. Kalau mau hujat sama Dalbo ini full data loh. Kalau mau hujat. Tapi hujatan saya ini pakai dalil, tak? Ya kan, Bro Erwin pakai dalil ya, Bro Erwin. Ayo. Yang mau menghujat siapa Bang? Iya, buat teman-teman Kristen ya. Setiap hari pagi dan sore kita buka komal, termasuk juga tidak bosan-bosan gitu ya. Ayolah berdiskusi yang baik gitu ya. Perbedaan sudut pandang jelas, kita iman yang berbeda, tetapi berdiskusilah dengan keilmuan gitu kan. Kalau memang tidak tahu, kalau misalkan tidak ada. Artinya gini ya, kalau misalkan cara kalian, buat teman-teman Kristen, kalau misalkan cara kalian berdiskusi seperti ini terus gitu ya, itu ya justru akan memperburuk citra kekristenan. Betapa bejatnya ajaran Kristen, betapa sesatnya ajaran Kristen kalau cara berdiskusi kalian itu seperti ini gitu ya. Kami dari tadi menghormati, menghargai, menyambut dengan baik ketika berdiskusi pun ya gitu, tetapi kalian justru menanggapinya malah dengan sesuatu yang sangat biadab gitu ya. Ya, buat teman-teman Kristen silakan yang mau berdiskusi untuk naik ya. Ketika naik bawa otak ya, jangan beleputak gitu ya. Ya silakan yang mau berdiskusi silakan. Mohon izin buat teman muslim satu slot buat ini ya, buat Kristen supaya tidak monolog. Buat teman-teman Ikhwan Fillah untuk bantu tab-tabnya ya. Padahal dari tadi kita
diskusi enak ya. Menanggapi dengan baik dari narasumber kita Kang Erwin juga menanggapi dengan baik ya. Tetapi ternyata dari teman Kristen ini tidak ada etikat baik ketika berdiskusi. Kalau baik, Pak Ustadz Miftah, kalau baik itu bukan Kristen namanya, itu waras. Mana ada Kristen punya etikat baik? Saya tuh jujur malas ngomong kalau ada namanya samudra tujuh itu males. Ya, mau suara aku nih.